Profesor Ya, Humas. Profesor, lanjut. Ini Profesor Oten, teman-teman ya. Ini adalah ilmunya setara dengan Paulus nih. Nah, ini baru. Oke, tolong jelaskan bagaimana Muslim memuliakan Yesus dengan cara mengatakan Yesus tidak sangat mulia. Tolong jelaskan. Oke, baik. Pertanyaannya saya luruskan dulu Profesor ya. Mungkin Profesor waktu belajar bahasa Indonesia cabut makan soto ke kantin ya, atau mungkin Profesor nggak suka sama guru bahasa Indonesianya sehingga meninggalkan kampus pada waktu Profesor belajar bahasa Indonesia. Pertanyaan itu Profesor diawali dengan kalimat tanya. Contoh, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Tetapi barusan itu Profesor tidak bertanya, tapi minta tolong karena diawali dengan kata tolong jelaskan. Karena kita orang baik. Aduh, jangan ganggu. Karena Profesor tadi minta tolong sama Beta, Beta mau menolong Profesor. Pertolongan yang Beta berikan adalah pertolongan pertama P3K. Yang pertama, sejak kapan kami mengatakan? Jelaskan. Apa sih? Loh, ini kok Profesor kalau minta tolong yang sopan lah, itu namanya nyuruh-nyuruh. Kalau minta tolong tuh, tolong ya Bunda Gembala jelaskan. Ini kok jelaskan? Saya kan bukan pembantu. Profesor kan di sini tahu kan kalau manusia itu beda dengan binatang kan. Sopan sedikit lah Ten ya. Udah minta tolong, Oten ini emang suka ngejajah ya. Udah minta tolong, maksa-maksa. Oke, saya tolongin karena saya baik, saya akan tolongin. Jadi, apakah kami memuliakan Yesus? Pertama, saya akui saya tidak perlu memuliakan Yesus Tuhannya Oten, karena dia adalah berhala menurut saya. Justru kalau kami bertemu dengan berhala, kami harus singkirkan. Dan kami tahu di dalam Al-Quran, yang disembah oleh orang-orang kafir semua masuk neraka. Ya, termasuk Yesus. Ya, nih dalilnya ya, Profesor ya. Jadi memang saya akui. Profesor harus tahu kami ini hanya memuliakan Nabi Isa. Ya, bukan Yesus. Karena Yesus adalah berhala sembahannya Oten. Ya, nih ya, saya kasih datanya. Kenapa kami harus memuliakan berhala yang masuk neraka? Nih, saya akan bacakan Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya saja ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni doa syirik dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Al-Baqarah ayat 24. Maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu berhala. Yesus adalah batu penjuru, dia adalah berhala sembahan. Sesungguhnya kamu orang musyrik, Quran surah Al-Anbiya ayat 98. Sesungguhnya kamu orang musyrik dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Jadi Yesus yang mati terkutuk, dikutuk oleh Bapa itu masuk neraka jahanam menurut Al-Quran. Yang masuk surga itu Nabi Isa. Loh, Yesus tidak pernah dikutuk oleh Bapa. Loh, jadi yang memberi kutuk itu siapa? Yang menjadikan Bapak Yesus terkutuk siapa? Di Galatia pasal 3:13. Jangan pas Bun, di mana Yesus dikutuk? Yesus Galatia pernah dikutuk oleh iblis. Galatia pasal 3:13. Wah, Yesus Tuhan dikutuk pernah iblis. Dihukum berat oleh iblis. Hah? Itu artinya Tuhan hukum dihukum berat. iblis? Itu artinya hukum berat. Tuhan dihukum iblis. Ini Profesor. Ya. Tepuk tangan Anda, tepuk tangan Anda. Ini Anda tepuk tangan Anda. Ini Dengan jawab dulu pertanyaan. Kalau kau memuliakan Nabi Isa, kenapa kau memuliakan seseorang yang tidak sangat mulia, yang tidak SWT? Ya karena dia bukan Tuhan, memuliakannya sesuai kapasitas SWT manusia. artinya sangat mulia, sangat suci. Itu Allah. Kenapa kau Bukan, memuliakan salah. Nabi Isa SWT itu padahal dia singkatan tidak dari SWT? salah. Anda salah, Prof. Prof, Roh Kudusnya ditahan dulu ya, Prof. SWT itu singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci lagi tinggi. Kedudukan ini hanya ada pada Allah. Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak sampai. Tetapi kenapa kau memuliakan Nabi Isa padahal dia nggak sangat mulia? Karena dia mulia saja, bukan maha mulia. Maha artinya sangat. Hanya Allah. Kenapa Muslim menganggap alif lam lam ha sosok yang SWT padahal dia tidak ada di surga? Karena dia tidak butuh surga, dia tidak butuh kawin mawin di segala surga. sesuatu yang tidak di surga tidak SWT. Lah, sebelum surga diciptakan, Tuhanmu di mana? Sekarang tempat yang suci, maha suci hanya yang surga. Ya, surga itu lebih dulu mana ada dari Tuhanmu? Mana lebih dulu ada, surga atau Tuhanmu?
Enggak. Rumus SWT adalah tempatnya di Bikin surga. sendiri. Iya, mana lebih dulu yang diciptakan Tuhan? Mana yang lebih dulu Kalau ada Tuhan masalah atau surga? kekekalan, ya duluan dirinya sama surga. Oh, jadi surga sama dia bareng-bareng. Ya. Dengarkan dulu, kenapa kau? Gini. Dengarkan. Iya, dengarkan. Pertanyaan saya. Baik. Kenapa kau menyembah alif lam ha yang tidak SWT? Siapa bilang Allah tidak SWT? Allah itu subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak ada di surga. Karena dia pencipta surga. Kalau alif lam ha yang menciptakan surga, di mana posisinya? Apa komposisi alif lam ha sehingga dia mampu mencipta? Jelaskan. Komposisinya nggak tahu, lu pikir kue ada komposisinya? Nah, gini ya saya jelaskan. Karena Allah mulia lah, makanya kami nggak tahu komposisinya. Kalau menurut lu pikir ide- Tuhan kita kue ada komposisinya? Ya, Lu tukang menurut puasa ide- Tuhan lu. Kalau Yesus komposisinya bulu, yang daging dan kulit. mengaku-ngaku, setiap ilah di luar daripada para pejabat surga adalah ilah-ilah yang jahat. Ya, Ya, kalau ya, Tuhannya ya, Bani ya. Israel komposisinya apa? Apa? Komposisi Tuhannya Bani Israel apa? Kalau komposisi Tuhan itu kan Yahweh. jelas bulu, kulit, kelamin, ginjal. Yahweh, pemimpin para Allah dan pemimpin para Tuhan, Ya, apa dia komposisinya? adalah sosok yang Allah Tritunggal. Ya, komposisinya apa? Di komposisi dirinya terdiri dari tiga Terdiri yang dari? Allah, tiga yang sangat ajaib. Apa itu komposisi? Coba, kalau komposisi Yesus Komposisi. terdiri dari kelamin, bulu, kulit, tulang, darah, ginjal, jantung. Kalau dengarkan. Bapak komposisinya Ini apa? di luar Yesus ya, bukan Yesus. Yahweh. Ya, Yahweh. Yahweh itu adalah sosok yang Allah Tritunggal. Komposisinya Maksudnya, apa? Di dalam dirinya ada tiga yang Allah. Komposisi dirinya ada sepaket. tiga. Di dalam dirinya ada tiga yang Allah. Ini Tuhannya sepaket ya. Tuhan satu paket. Tiga Saya komposisi. adalah, jadi gini, saya adalah Gatal mau sosok keluar Tritunggal. Saya adalah sosok Tritunggal. Ini Tuhan Artinya komposisi. diri saya ini Tuhan terdiri apa dari. kue bogis, kue lapis ini ada komposisinya. Dengarkan, makanya gini, Ya, ya. kalau kau Ya, dengar ya, penjelasan ya, ya, ini, ya. kau pasti murtad. Ya, murtad. Lanjut. Jadi gini, Ya, Prof. kenapa Yahweh bisa mencipta? Kenapa? Kenapa dia bisa mencipta para pencipta? Kenapa? Karena dia adalah sosok Allah Tritunggal. Wow. Apa hebatnya Tuhan Tritunggal? Bukan Tuhan Tritunggal. Apa Yahweh hebatnya Allah adalah- Tritunggal? Yahweh adalah sosok Yahweh adalah? yang dirinya adalah Allah Tritunggal. Pahamkah? Nggak paham, jelasin lagi. Oke, saya jelaskan. Ya, Yahweh itu adalah sosok Allah Tritunggal. Artinya gini. gini Dalam gimana? dirinya ada tiga yang Allah. Oh, berarti tiga ada yang tiga sengaja. sepaket. Oh, sepaket. Ya, ada di dalam dirinya ada tiga yang Allah. Ada 3 biji. Pertama, dia memiliki raga yang Allah, raga yang sangat ajaib. Raga, berarti Yahweh punya raga. Ya, Ada bulu? nah, terserah. Oh, terserah. Nah, kedua, Ya, kedua. dia memiliki firman atau kecerdasan pengetahuan yang Allah atau yang Siapa yang sangat ngasih ajaib. kecerdasan? Ya, siapa yang ngajarin dia sehingga dia bisa cerdas? Diri ini sendiri, di dalam dirinya, dia ngajarin di dirinya dalam sendiri. otaknya ada dalam otak. kecerdasan dan pengetahuan yang Allah yang sangat Wah, ajaib. Yahweh punya otak. Ya, Lembek atau kencang, keras otaknya? tidak mau, nggak ada urusan. Tetapi di dalam otaknya ada kecerdasan dan pengetahuan yang Allah yang sangat ajaib. Iya. Allah artinya sangat ajaib. Kalau Kemudian- Yahweh jedot, otaknya bergeser nggak? Nah, kemudian dia memiliki roh atau tenaga yang Allah atau tenaga yang sangat ajaib. Punya tenaga dia. Punya tenaga dia. Iyalah. Jadi Yahweh adalah sosok Allah Tritunggal. Maksudnya dirinya memiliki raga yang sangat ajaib. Kemudian dia memiliki kecerdasan pengetahuan yang sangat ajaib. Kemudian dia memiliki tenaga yang sangat ajaib. Wah, Sangat ajaib tenaganya. artinya Tenaga apa? kuda?
Tenaganya berapa? 30 pria seperti Nabi Muhammad atau Udah kan, 100% nggak tuan? cukup, nggak nyampe tak kan? Nggak nyampe. Nggak nyampe tak Profesor kan? nggak nyampe. Nah, artinya gini, kalau ada yang mengaku-ngaku sama Maha Pencipta, tetapi dia tidak sosok Allah Tritunggal, maka itu penipu. Oke. Penipu berarti ya. Hanya Pokoknya sosok Tuhan itu Allah harus satu paket. Tritunggal lah Iya, iya, iya. yang mampu mencipta segala sesuatu. Iya, karena dia harus gotong royong ya. Dirinya memiliki raga yang sangat ajaib, raga yang Berbulu tapi ya, berbulu ya. nggak urusan. Kemudian di dalam di dalam otaknya ada Iya, kecerdasan dan Berarti pengetahuan yang sangat ajaib. otaknya dilindungi tengkorak. Nggak urusan. Nggak urusan. Kemudian agar dia bisa mengerjakan rohani. semua yang di pikirannya. Tunggu. Ini maka dia otaknya harus Yahweh ini tenaga atau roh yang sangat Profesor, ajaib. Prof mau tanya Prof, otak Yahweh ini otak rohani atau otak jasmani, Prof? Nggak urusan. Nggak urusan. Oke, terima kasih ilmunya Prof. Luar biasa. Salut dengan profesor Jadi yang gini, berani. Iya. Siapapun yang tidak menjunjung pejabat surga Yes. adalah sedang mengikut iblis. Sebab tidak satu pun iblis yang menjunjung pejabat surga atau memuliakan pejabat surga. Ya. Siapa saja pejabat Kenapa? surga itu, Prof? Siapa saja pejabat surga? Yahweh, pemimpin Yahweh, para Allah dan pemimpin para Tuhan. Waduh, berarti Tuhannya banyak. Semua pejabat surga lah sosok-sosok yang SWT. Mereka bisa Tuhan. konsili nggak? Mereka pernah konsili nggak? Rapat ketuhanan Di pernah? surga ada musyawarah para Allah. Oh, ada musyawarah para Tuhan. Nanti aku jadi fotografer dong. Undang dong gua jadi. Jadi waktu ada Iya. musyawarah para Allah dan para Tuhan di surga, alif lam lam ha tidak ada di sana. Iya, Tuhan kita nggak ikut, jangan diajak-ajak. Tuhan kita ikut musyawarah sama Tuhan lu. Dari situ bisa saya duga alif lam lam ha salah satu malaikat surga yang dilempar dimasukkan ke dalam gua gelap. Nggak apa-apa dugaan kamu itu. Terus gimana Ya. ceritanya? Jadi setiap orang yang tidak menjunjung pejabat surga, dia sedang mengikuti iblis. Sebab Oke. iblis adalah teroris terhadap pejabat surga. Ya. Artinya Oke, pejabat terus surga busuk musyawarah bagi ini iblis. musyawarah ini dilakukan berapa sekali biasanya di surga ini musyawarah ini? Itu nggak Musyawarah. urusan. Nggak ada urusan. Ya. Ya, Nggak mau jadi Gua mau jadi panelis. siapapun yang menganggap para pejabat surga tidak SWT atau tidak Tuhan atau tidak sangat mulia, dia sedang mengikuti iblis. Oke, terima kasih Profesor Gumasak. Bisa kita sapa tamu lainnya ya Profesor ya. Coba dibuka maskernya dulu, mungkin udah lengket bulu kumisnya, itu ganti aja dulu ya. Kita sapa dulu. Jadi sudah sadar ya kalau Muslim dan Muhammad adalah antikristus ya. Ya nggak apa-apa, terserah deh ya. Udah ya. Terima kasih Profesor. Sebab iblis adalah juga antikristus. Iya terserah, nggak apa-apa. Kita masih asik aja. Di mute dulu Pak Profesor Gumasak untuk menginjili alam semesta ya. Kita akan mencari tahu kira-kira berapa kali setahun ini musyawarah Tuhan ini terjadi di surganya umat Kristiani ya. Kita sapa dulu saudara kita yang lain baru masuk. Halo Bernard. Buka mic-nya Bernard. Kalau bisa dibuka kamera juga, kalau tidak bisa ya udah bertanya saja. Kalau mau menjelaskan seperti Profesor Gumasak harus buka kamera ya, karena ini profesor di atas profesor, karena dia itu temannya pejabat surga, ya kan Pak? Oke, Pak Bernard silakan, Pak Bernard. Kalau mau bertanya tidak apa-apa, nggak buka cam, tapi nggak boleh menjelaskan. Tapi kalau mau menjelaskan harus jelas wajahnya, buka kamera. Aku mau tanya, Allah itu siapa, Muhammad itu siapa? Oke, jawabannya adalah oke. Dan disebutkan dalam Al-Quran Allah itu menyebut dirinya Tuhan. Baik, terima kasih. Pertanyaan klasik ya, jawabannya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka jawabannya jelas. Aku menyatakan dan bersaksi bahwa Allah adalah ilah, tiada lagi ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dari situ sudah dapat jawabannya bahwa Allah adalah ilah, pencipta alam semesta, dan kemudian Nabi Muhammad adalah rasulnya atau utusannya. Ya, itu.
Dan yang kedua, di mana kalau Allah itu adalah Allah? Di awal surat Quran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ditambah lagi dalam Quran surat Thaha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada sembahlah aku, ya. Nah, seperti itu ya. Dan Kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu ahad. Jadi banyak sekali ayat-ayat tauhid di dalam Al-Quran yang menyatakan ketauhidan Allah. Itu ya, kalau Anda mau nanti saya buatkan bukunya atau PDF-nya supaya Anda baca-baca. Ya, untuk sementara itu dulu. Pertanyaan selanjutnya. Silakan pertanyaan selanjutnya, bro. Nggak ada, cuman tanya itu aja. Oke, standby dulu ya. Anda sendiri sepakat tidak kalau Tuhan itu penjabat surga itu adalah Tuhan banyak gitu seperti Pak Gumasak? Anda sepakat? Oke, sulit untuk menanggapi Pak Gumasak ya. Memang Pak Gumasak ini tidak terbantahkan, teman-teman ya. Seluruh umat Kristen tidak ada yang berani dan mampu membantah Profesor of Dr. Agung Masak ya, karena dia adalah salah satu pejabat surga. Jadi kedudukannya lebih tinggi daripada profesor dan pendeta ya. Karena hanya dia satu-satunya yang bisa mendeskripsikan bagaimana nanti musyawarah Tuhan di surga, karena dia salah satu pejabat di surga juga dia. Oke, kalau di sini agak noise, mohon maaf karena di sini hujan. Kita sapa lagi di sini ada teknik, silakan. Kemarin sudah Ya, selamat pagi. Ya, silakan bertanya saja ya. Kalau tidak mau buka kamera, bertanya saja. Aku mau nanya si Nandar. Ya, Mana si Nandar? Gimana jaminan keselamatanmu, Nandar? Kenapa saya nggak boleh jawab? Kau juga botol kok. Ya udah, kalau aku botol biarkan aku menjawab ya. Oke. Pertama, tidak ada satupun di dalam Bible Yesus menjamin Kristen masuk surga sebagaimana kami dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga dan dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Jaminan pertama, Semalam sudah dilumpuhkan syirka itu. Kau asal ngomong kau, Ripa. Udah belum? Lanjut. Belum. Oke. Diam, jangan ganggu bisa, anak bunda. Bisa jadi orang di sini sebentar ya. Bentar aja kok, nggak lama-lama ya. Oke. Jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah, kata Allah. Wa basiril ladzina amanu. Jadi Nabi Muhammad dan kami umat Islam diperintahkan untuk berikan kabar gembira kepada siapa? Mereka yang beriman. Wa basiril ladzi, berikan kabar gembira. Allazi, yang amanu, beriman ya, wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh, annalahum jannah, aku akan berikan surga. Itu kata Allah. Lalu Nabi Muhammad dalam riwayat tadi juga mengatakan, umatku dijamin surga kecuali bagi yang tidak mau. Tidak pernah kita dengarkan sama sekali Yesus pernah berkata, kareteng masuk surga. Yang ada, enyahlah kalian pelaku kejahatan. Jadi itulah perbandingan antara Islam dan Kristen. Kalau Islam dijamin masuk surga mutlak, absolut, tapi Kristen tidak pernah dijamin masuk surga oleh Yeshua HaMashiach. Begitu. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab, Ripa? Saya nggak nanya. Jawabannya itu enak aja. Apa saya bilang? nggak nanya. Hayalan saja. Ya saya kan nggak nanya. Kenapa menjawab? Nggak bisa bahasa Indonesia ya Pak? Hayalan saja itu, Ripa. Saya kan tidak bertanya, Pak. Yang menghayal itu adalah Jadi, orang yang mengaku semua argumenmu itu sudah dilumpuhkan si RK melalui. Ya. Ngomong sendiri, nggak usah buka mic ya. Assalamualaikum Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Uni. Salam terkutuk buat Pak Gumasak dan teman-teman Kristen. Masya Allah. Karena Bible begitu ya. Salam terkutuk. Terima kasih Kang Chan telah memberikan salam-salamnya. Saya sebagai sarjana sosial, salam bergaul, karena saya kan sarjana sosial ya. Salam bergaul ya. Baik, teman-teman, salam dakwah ya. Bentar Profesor, sabar. Siapa yang menghukum berat Yesus atau yang mengutuk Yesus? Iblis. Kapan Yesus dikutuk atau dihukum berat? Sampai sekarang masih terkutuk.
Enggak, Yesus sekarang sedang bertata di surga. Sambil Yesus terkutuk, sudah lepas dari kematiannya. tapi masih terkutuk. Soalnya dia adalah Terkutuk. kan dia adalah Yang kutuk. terkutuk adalah yang sedang mati. Oh, berarti nenekmu juga terkutuk. Ripa, Makanya Nabi Muhammad pasti sedang terkutuk sebab kalau si dia sedang Muhammad yang masih dalam kubur itu terkutuk. Oh, gantian Datanya. dong. Datanya. Jadi Yesus pernah Datanya. dihukum berat oleh iblis. Makanya Yesus adalah seorang terkutuk. Ya, oke, terima Oleh kasih. Kucangonyot, Salam kucangonyot. terkutuk. Ya, terima kasih Bang. Nanti susah cari ambulan, uang Mesia nggak cukup. Sabar dulu ya. Uang Mesia nggak cukup untuk bayar ambulan. Nanti sabar dulu Profesor ya. Birahinya ditahan dulu. Kita sapa dulu tamu yang lain ya, Profesor ya. Oke, Tom Dobbs, jangan kurang ajar sama pejabat surga ini ya. Nanti dikutuk. Pak, pejabat surga, aduh, sabar dong Pak pejabat surga. Ini Roh Kudusnya nggak bisa bekerja sama sekali dengan kita ya. Tolong dong kerja sama dong Roh Kudus. Penio Mahagios, please ya. Penio Mahagios. Pagu masak nih kita anggap denom baru. Assalamualaikum, bergabung bapak-bapak, ibu-ibu. Waalaikumsalam. Yaitu salah satu yang membedakan antara Islam dengan Kristen. Kalau Islam di dalam referensi yang paling primernya yaitu Al-Quran dikatakan begini, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran maka bertambah imannya. Tapi Kristen setiap baca Bible bertambah denomnya. Bukan cuman itu, kalau baca Al-Quran bertambah iman. Kalau baca Al-Quran bertambah naik imannya, kalau baca Bible imannya yang naik. Buktinya ada pagu masak. Tidak mungkin jin masuk surga. Tapi ya buktinya kan pagu masak. Pagu masak ini kita anggap denom baru karena dia disclaimer dirinya Kristen dan ternyata pemahamannya berbeda dengan Kristen yang lain. Jadi ada banyak Tuhan, ada Sabar banyak atuh, sosok yang Profesor SW. Pak, sabar dulu, kan ada tamu kita nih. Kita sapa dulu. Semua tamu. pejabat surga pasti sosok yang SWT atau Teman-teman sosok yang maaf Tuhan. ya, Roh Kudusnya lupa bekerja teman-teman ya. Bapak bekerja dulu Roh Kudusnya. Kalau nggak keluarkan dulu Roh Kudusnya biar nggak kefitnah nih Roh Kudus nggak mampu bekerja nih. Masa kita punya setan dalam lubang hidung kita bisa kendalikan? Masa Anda nggak bisa dikendalikan Tuhan dalam lubang hidung Anda? Masa kita berdua lebih hebat daripada Tuhan Anda? Kita loh setan dalam lubang hidung aja kita bisa kendaliin biar nggak kesetanan kita. Lah Anda punya roh Tuhan dalam dirinya tapi nggak bisa Tuhan yang mengendalikan Anda. Sabar dong ya Pak Profesor. Teman-teman sekalian, kami itu tahu kecemasan kalian. Kalian berharap ketika hari Senin, berharap hari Minggu, 6 hari kalian berharap untuk mengeksplor keimanan kalian. Masuk hari Minggu, datang ke gereja nggak bisa nanya. Nunggu lagi 7 hari ke depan nggak bisa nanya lagi. 7 hari kemudian nggak bisa nanya. Dan itu terus berputar. Dan kecemasan itu tidak bisa diselesaikan. Nah, kami aware terhadap kecemasan itu, maka kami buka komal ini. Kalian boleh bertanya teman-teman. Tidak seperti di gereja yang anti tanya. Kalian boleh bertanya di sini. Gak usah ke framing. Pagu Masak pernah nanya apa di gereja? Pernah nanya apa di gereja? Pernah nanya apa di gereja? Tuh kan nggak pernah nanya kan? Untuk apa saya bertanya di gereja? Nah, berarti benar kan saya kan? Nggak pernah nanya di gereja. Makanya kalian Jadi gini bertanya kawan ya, di sini. yang harus kau hafal ini ya ini semua iblis tidak mengakui para pejabat surga sosok-sosok yang SWT. Bukan ajaran Yesus. Gak ku ajaran Yesus. Mana ajaran Yesus Apa? mengatakan itu? Yesus, karena Yesus seorang pejabat surga, maka dialah seorang yang SWT, Bukan seorang ajaran Tuhan. Yesus. Nggak perlu dihafal. Bentar, Pak Gumasak, Jadi, sebentar. saudari. Profesor Gumasak, sebagai orang yang lebih kami tuakan di sini ya, karena emang udah tua banget ya, tolong dihargai ketuaannya. Kita mau sapa 2 orang dulu ya, masuk ya Pak. Masa kita kurang ajar sama orang tua? Nggak boleh ya. Kita bisa mengendalikan setan dalam lubang hidung kita. Tolong dong Roh Kudus yang ada dalam lubang hidungnya Pak Gumasak kerja dong. Capek ini kita ngelawan Pak Gumasak dari tadi ya. Wahai Roh Kudus yang ada dalam lubang hidungnya Pak Gumasak, tolong dong ya. Oke, Kang Chan, di sini kan kita sedang membicarakan denominasi Kristen dari Profesor Gumasak nih, ya kan? Ya. Profesor Gumasak ini kan dia percaya Tuhannya nanti konsili di surga nih, Tuhannya banyak. Nah, ini Kang Chan mungkin ada masukan sedikit atau ada yang mau ditanggapi sebelum kita sapa 2 teman kita yang baru masuk, silakan.
Ya, saya menanggapi bahwa itu membuktikan bahwa Quran mengatakan begini, afala tadabbarun Al-Quran, apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Jika itu bukan berasal dari Allah, maka kamu akan menemukan pertentangan yang banyak. Jadi Quran memberikan semacam kondisi, ini apakah dari Tuhan atau tidak, dan itu tantangan bahkan terhadap Quran itu sendiri. Nah, dengan adanya pagu masak dan orang-orang makhluk-makhluk sejenisnya, nah, kita melihat bahwa setiap kekristenan membaca Bible itu bertambah denomnya. Kenapa begitu? Karena memang bukan dari Tuhan. Lukas 1 nomor 1 itu menunjukkan bukan dari Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17 bukan menunjukkan dari Tuhan. Teman-teman Kristen ini ada pada posisi itu. Mereka menyangka sedang memasuki area Tuhan, padahal bukan area Tuhan. Kalau kita baca Bible, teman-teman ini sebetulnya sedang dijebak oleh iblis. Wahyu 12 nomor 9. Otakmu super terbatas. Izin menanggapi Pak, boleh? Boleh Pak, silakan. Sebelum perkenalkan dulu dirinya, agamanya apa. Kalau mau menjelaskan di sini wajib buka kamera teman-teman bro. Kalau tidak bisa buka kamera harus bertanya saja. Kita cuma kasih hak. Oke, terima kasih. Oke, silakan kita coba besarkan dulu sebentar. Ini Bang Mardion ini mau menanggapi kami umat Islam atau menanggapi Gumasak? Saya menanggapi tanggapan Bapak tadi, Kang Chan tadi. Oke. Ya, Kalau gitu Profesor istirahat aja dulu ya. Sana cuci piring dulu ya Profesor Gumasak ya. Biar ini kita lagi ngomong antara orang ke orang dulu ya. Profesor santai minum obat dulu ya. Pak Profesor bisa bicara sendiri dengan cermin, bagus sepertinya cocok. Atau sama ayam mungkin, ada ayam yang bisa diajak ngobrol dulu ya Prof ya. Oke, silakan Bro Mardion dengan Kang Chan, kita naikkan Kang Chan. Profesor kita support untuk bicara sama ayam dulu. Oke. Silakan tanggapi Kang Chan, saudaraku, adekku yang ganteng. Dek, mukanya di ini, jangan keningnya Dek. Kita kan keren tuh Dek, ganteng, masya Allah. Jadi Agamanya Kristen ya Dek ya? iya Bu. Oke, silakan Kang Chan, ini saudara kita Kristen. Mudah-mudahan asbab Kang Chan Terima kasih Uni Bang Nandar. Beliau ini guru-guru saya, memberikan kesempatan bagi saya, masya Allah. Ini penghormatan. Nanti ada nomor rekening bro. Ya, silakan Bang Mardion. Jadi Pak, saya mau tanggapi tadi tentang Bible Pak. Jadi sebenarnya Bible kami itu memang ditulis oleh para rasul yang memang secara langsung itu mendapat penglihatan tentang apa yang telah Yesus lakukan. Itulah mengapa tidak seperti Al-Quran Bapak dan teman-teman Muslim yang langsung diturunkan dari Allah. Ya, jadi sebenarnya kalau kami yang Kristen itu tidak diturunkan dari Allah memang, tapi itu ditulis oleh para rasul yang telah diberikan penglihatan oleh Tuhan kami dan sudah mengalaminya. Terima kasih Pak. Oke, Pak Mardion, jangan ditutup dulu kameranya. Oke. Mas, dibuka mute-nya. Kalau dibuka mute-nya itu kita benar-benar diskusi, santai aja. Tidak akan di-mute oleh moderator. Begini, yang ingin Anda sampaikan adalah Kang Chan, antara Al-Quran kitab sucimu dengan Bible kitab sucinya itu beda. Al-Quran langsung dari Allah, sedangkan kami ini ditulis oleh seseorang dan seorang itu diberikan penglihatan oleh Tuhan, gitu. Sip. Saya ulang kenapa supaya Anda aware kalau saya memahami apa yang Anda sampaikan. Ilmu itu Anda dapat langsung Anda dari baca Bible, belajar, ataukah diajarkan oleh orang lain di luar Bible? Langsung dari Bible Pak. Oke, di mana dikatakan bahwa Bible ini penulis ini mendapatkan penglihatan dari Tuhan sehingga menuliskan Bible? Di mana kita mendapatkan ilmu itu? Saya menanggapi Pak, dari kitab Wahyu saja Pak, bisa dilihat dari Rasul Petrus. Dari Rasul Petrus, dia mendapat penglihatan tentang akhir zaman. Yohanes mungkin ya? Oh ya, mungkin. Ya. Maaf lupa. Oke, gini, Anda ada Bible nggak depan Anda, Pak Mardion? Ada Bible? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Oke. Yang Anda katakan itu Anda belajar dari orang di luar Bible. Oke, bukan dari Bible itu sendiri. Dulu buku Wahyu itu namanya buku mimpi. Makanya itu Yohanes bermimpi di Pulau Patmos. Ujung-ujung dari buku Revelation, buku Wahyu.
Kalau Anda baca Bible, Anda bisa catat atau ingat-ingat langsung dari ajarkan dari Bible. 2 Korintus pasal 11 nomor 17. 13 surat di dalam Bible, seberapa persen tuh? Hampir setengahnya. Orang yang menulis itu mengatakan, aku berkata-kata bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Bukan. Bible. Jadi Anda diajarkan oleh gereja untuk menganggap Bible ini suci dengan mengatakan si penulis mendapatkan penglihatan atau diilhamkan. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Bible. Bible mengatakan aku berkata-kata bukan sebagai orang berkata menurut Tuhan, menurut Bible. 2 Korintus 11 nomor 17. Anda baca Lukas 1, Lukas 1, buku Lukas. Theophilus yang mulia, karena banyak orang memberitakan peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang memberitakan peristiwa yang terjadi di antara kita yang adalah saksi mata pelayan firman. Maka aku, Lukas, melakukan penyelidikan. Bayangkan di meja saya, banyak sumber-sumber dari luar tentang sebuah peristiwa, lalu saya melakukan penyelidikan. Dan setelah saya banyak paper-paper di sini, lalu saya buat buku, aku membukukannya untuk Theophilus. Nggak ada tuh penglihatan dari Tuhan. Yang menjadi masalah Anda, Pak Mardion, adalah Anda gadaikan jiwa otak muda Anda hanya untuk tunduk pada orang-orang yang mengajarkan Anda tanpa data. Seharusnya kalau orang muda itu, dulu teman-teman sekalian, Islam itu diikuti oleh orang-orang muda loh. Zaid bin Sabit, sebutkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena masih fresh. Orang-orang muda itu harusnya kritis, skeptis terhadap sesuatu. Orang-orang muda itu seharusnya dia mau mencari. Kita ini bukan orang lemah. Kita ini orang mendoktrin sesuatu, kita harus tanyakan, benar nggak datanya ada? Benar nggak itu valid? Benar nggak itu reliable? Kalau begitu, lebih Anda jangan mudah Anda beruban saja. Nah, yang membedakan Anda gadaikan jiwa muda Anda hanya untuk mengikuti gereja. Yang harus Anda lakukan, Pak Mardion, kamu mulai belajar Bible dengan objektif, jangan subjektif. Jangan bela, ternyata kosong yang dibela. Percaya pada saya, orang yang melakukan metode itu merasa membela Kristen dengan tanpa ilmu, ujung-ujungnya dia jadi gila. Oke, saya tanya ke Pak Contohnya, Mardion. Pak Gumasak contohnya. Kasih contoh langsung. Saya tanya ke Pak Mardion. Pak Mardion, menurut ajaran Bible, Tuhan itu ada berapa? 1 atau 3? 1, Pak. Bagus. Menurut gereja, Tuhan itu ada berapa? 1, Pak. Oke, siapa namanya yang satu itu? Allah Tuhanmu Bapa. satu, kau sedang mengikuti iblis. Aduh, Gumasak. Jangan mempermalukan kekristenan dong. Ini Mardion sama Mardion. Kancan lagi baik-baik. Siapa loh. Tuhan yang satu itu? Allah Bapa. Bukan Yesus. Iya, karena sudah 1, Pak. Bukan Yesus. Tidak, Pak. Begini, Pak. Bisa saya kasih contoh, Pak. Misalnya ibaratnya itu sebuah lampu, Pak. Ada cahaya terang, kemudian panas. Nah, ibaratnya itu seperti itulah Tuhan kami. Tuhan Anda seperti lampu. Wanes adik ini Wanes. Wanes, Anda meyakini Itu Yesus hanya itu Bapak itu sendiri. perumpamaan, Pak. Yesus itu Bapak. Iya, Pak. Yesus Bapak Iya, atau Yesus Pak. bukan Bapak? Yesus itu Yesus anak. Bapak. Anak itu Bapak atau anak bukan Bapak? Mardion, ini yang saya maksud. Anak, Pak. Kalau Anda berpikir terkait Tuhan loading hanya ditanya hal yang prinsip, berarti Anda sedang dikibuli. Siapa Tuhan itu? Allah. Allah ada berapa? Ada 1. Apakah Allah yang Maha Kuasa? Ya Allah. Ada nggak yang Maha Kuasa selain Allah? Tidak ada. Apakah Nabi Muhammad Maha Kuasa? Tidak. Apakah Nabi Muhammad Allah? Bukan. Lihat, hal-hal yang paling fundamental terkait Tuhan harusnya dijawab 0,00 sepersekian mikrosecond. Alasan kenapa Anda loading, karena Anda harus mereka-reka. Dan ini kepercayaan ini buruk buat seorang muda. Kalau Pak Gumasak nggak apa-apa, udah nggak ketulung lagi.
Nah, kalau Mas Mardion janganlah, masih muda Bang. Anda harus belajar. Anda banyak dengarkan komalnya Bang Yonatan Nandar, Uni Rifa, Bang Juma. Anda dengarkan semuanya. Masih muda Anda ini. Masa masih muda pagan? Anda tanya Islam coba Pak Mardion. Apa yang Anda ketahui dari Islam? Mungkin aku masuk sedikit Kang Chan, sedikit. Ya, Uni. Mardian. Ya. Saya juga sedikit mau bertanya Pak. Oke, nanti sebelumnya gini. Adikku Mardion, di sini kami tidak menyerang keyakinan Anda. Kami hanya ingin mengajak Anda berpikir dan berakal, bukan untuk mengajak Anda ke dalam Islam dulu. Kenapa? Karena Islam itu bukan agama yang ditawar-tawarkan, tapi agama yang dicari. Ya. Kami ini tidak akan mampu mengislamkan siapapun kalau orangnya tidak membuka diri. Berpikir, kami hanyalah pembuka jalan. Maksudnya, kami mengajak kalian berpikir ulang nih, apa betul Tuhan itu satu tapi begini tapi begitu? Ya satu aja. Nah, jadi adikku di sini kamu sebenarnya kapasitasnya boleh bertanya. Karena semakin kamu menjelaskan kekristenan, kami khawatir kamu nanti dibuang sama gereja. Karena penjelasanmu tadi itu penjelasan bidat oneness, ya. Karena kalau penjelasan orang Tritunggal itu uno substansi terpesona itu kamu lihat perisai Trinitas tuh. Kalau kamu pernah belajar perisai Trinitas segitiga, Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father. Dalam perspektif gereja mainstream, Bapa itu bukan Yesus, Yesus bukan Holy Ghost bukan juga Bapa. Maka itu sebenarnya tidak bisa dikatakan satu Tuhan, tapi tiga pribadi Tuhan. Makanya kalau Tuhan kami itu ya satu aja. Satu apa? Ya satu-satunya. Nggak ada tapinya. Ini kan beda nih. Tuhan saya satu sih, tapi. Nah, supaya kamu tidak bias kemana-mana, kamu pilih topik satu yang ingin kita kerucutkan, yang akan kita bahas, jadi kita nggak melebar. Kamu mau membahas konsep ketuhanan atau konsep kitab suci? Sebenarnya saran saya kalau kamu masih muda ini, kita bahas kitab suci deh, karena itu sumber ketuhanan kita. Mending kita bahas kitab suci, gimana? Atau mau bahas konsep ketuhanan juga nggak apa-apa. Nanti sama Kang Chan kamu lanjut. Saya cuma mau membawa prolog aja biar kamu enak diskusinya. Mau bahas tema apa? Iya, Bu. Ketuhanan? Yang mana, Dek? Saya mau tanya dulu Bu, Oke, kepada Ibu dan teman-teman Muslim yang lain. Boleh. Ini Bu, terjadi di sekitaran wilayah saya Bu. Saya tidak tahu dengan yang di luar Bu. Kalau sering didengar Bu, orang-orang Islam itu sering menyebut orang-orang Kristen itu kafir. Nah, ini saya tanyakan, sebenarnya apa alasan dibalik orang-orang Islam menyebut orang Kristen itu kafir? Kemudian pertanyaan kedua Bu, Satu dulu aja deh, karena Uni bentar lagi mau open sama kamu. Oh, iya. Uni mau panggil Uni saja ya. Oh, iya. Panggil Uni. Uni itu artinya kakak. Adekku ini usianya berapa, Dek? Sudah di atas 17 tahun kan? 19 tahun. 19 oke, udah tahun. dewasa ya, udah punya KTP sendiri. Nanti Mardion lanjut ngobrolnya sama Kang Chan. Nanti setelah saya sholat zuhur, kalau kamu masih di sini, nanti kamu dengan saya, oke? Pertama yang harus kamu ketahui adalah ketika kamu bertanya kepada kami kenapa kami dikatakan kafir, kenapa kalian dikatakan kafir, saya mau konfirmasi dulu. Mardion tahu nggak arti kafir itu apa? Ngerti arti kafir? Nggak usah dijawab dek, kalau nggak tahu nggak apa-apa, Uni yang bantu untuk menjelaskan dek. Mardion, Uni nggak tuntut adik untuk menjelaskan, karena kalau seandainya kamu tidak tahu, saya juga tidak memaksa, saya hanya ingin menjelaskan. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, atau kalau mungkin kamu tahu dalam perspektif Kristen, bilang aja, kafir itu di Kristen itu orang bodoh, orang jahil ya, atau orang yang dikutuk ya, kira-kira begitu. Ya. Iya, Umi. Ini yang terjadi kesalahpahaman. Kafir itu bahasa Arab, Dek. Kafir itu dari kata kafaro, artinya adalah orang-orang yang menutup diri. Nah, kenapa kalian dikatakan kafir? Karena kalian tidak menerima Nabi Muhammad. Kalian menutup diri kalian dari pengajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kamu merasa tersakiti ketika kami memanggil kafir? Karena LAI menyalahpahami terjemahan dari kata kafir, merubah terjemahan. Ini merusak sebenarnya, sehingga kalian salah paham. Saya tunjukkan sama kamu, ya, arti kafir dalam Bible kamu. Saya harus tunjukkan ini Matius pasal 5:22. Nih, saya kasih kamu data. Karena kamu masih muda, harusnya ilmiah ya.
Jangan asumsi liar ya, sayang sekali kalau kamu masih muda, pinter, tapi nggak ilmiah. Nih, ini sabda.org. Kalau kamu tidak terima literasi ini, kamu boleh kritisi, tapi alasannya apa kalau menolak ini? Di sini dulu deh, jangan kemana-mana. Nah, kata kafir di sini, ini salah terjemahan. Dalam LAI, kata kafir itu diterjemahkan dari kata apa? Dari kata raka. Apa arti raka? Raka artinya orang, GOBOLK dan TOLOL. Ejekan yang sangat keras. Padahal kata kafir itu adalah bahasa Arab. Ini kejahatan LAI membuat kita saling bertengkar satu sama lain gara-gara mereka menerjemahkan secara salah. Jadi kata kafir itu bukan kata-kata yang jahat. Kafir itu artinya menutup diri. Pada faktanya memang kalian menutup diri. Nah, bahkan kami umat Islam juga bisa disebut sebagai orang yang kufur. Sama saja kalau kami menolak bersyukur atas nikmat Allah. Nah, jadi itu ya, Al-Quran itu secara esensi menyebutkan tepat pada tempatnya. Tapi LAI menerjemahnya secara salah, diganti. Diganti artinya menjadi orang goblok. Ini jahat sekali, sehingga kalian salah paham. Ya, ini memprovokasi kita supaya bertengkar ini. Makanya LAI ini harus tahu diri lah. Kalau mau ngambil bahasa satu, jangan sembarangan. Pakai bahasa yang serius, yang jujur gitu. Nah itu ya adekku ya. Nah, mungkin kamu lanjut dengan Kang Chan, bahas tema ketuhanan. Kang Chan didampingi Kang Chan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang kita upayakan. Silakan kamu puas bertanya sama Kang Chan, atau kamu yang ditanya Kang Chan nanti untuk memantik cara berpikirmu agar sehat. Ya, semoga bermanfaat yang kamu lakukan di sini ya. Kita tidak akan merendahkan kamu sebagai manusia karena kami memanusiakan manusia. Kecuali kamu menghujat agama saya yang akan ludahi dengan ludah berapi saya nanti ya. Silakan lanjut Kang Chan. Yang rendah-rendah aja Kang Chan, jangan tinggi-tinggi dulu, kasihan. Ya, silakan Pak Mas Mardian. Mas Mardian, lihatlah ini Komal Muslim. Kami membuka kesempatan kalian bertanya. Apa artinya? Artinya bahwa kami sedang mempromosikan hal yang benar. Kalau Anda ada tempat yang dianggap suci terus tidak bisa ditanya, artinya Anda harus curiga, itu ada yang diselundupkan. Tiap minggu pergi tapi nggak bisa ditanya sesuatu, artinya ada suatu hal yang diselundupkan. Apa pertanyaannya lagi? Silakan. Kenapa pertanyaan tadi? Mungkin sekian dulu Pak, karena saya mau ke kampus dulu Pak. Maaf Pak. Oke, Pak Mardian, semester berapa? Baru semester 1 Pak. Oke. Nanti gabung lagi Pak, kalau sudah sampai di kampus. Follow aja nanti Bang Nandar. Follow aja akun kita dek, di follow aja akun kita bertiga, Nandar, Uni, sama Kang Chan. Tapi jangan di follow Gu Masak ya, nanti ada jadi pejabat surga. Gu Masak ngarang. Pak Mardian, Mas Mardian. Kita aja Chan. Ya, yaudah, nggak apa-apa, silakan Pak Mas Mardion. Silakan teman-teman Kristen. Ini Pak Koragula, ini apa? Muslim atau Kristen? Katolik. Pak Koragula Muslim atau Kristen? Katolik katanya tadi. Oh kasihan ya, masih Katolik. Mas, Bu, Mesia yang Karifa ya. Kak Rifa ya, Betul, lagi saya, Pak. Kak Rifa ya. Orang paling terkenal sejak wajihan terkenal di dunia dan di akhirat. Apa? Silakan teman-teman Kristen yang mau tanyakan Katolik Kristen, silakan. Heslianti Muslim atau Kristen? Inilah teman-teman Kristen sekalian, yang kenapa teman-teman Kristen ini sangat alpa, sangat gugup dan gagap kalau melihat Bible. Memang didesain supaya tidak mengerti Bible. Gak usah kau framing ke iblis. Memang begitu, kalian kan nggak ngerti Bible. Enggak, Kalau kalian memang gini cara pikirmu begitu karena aspek pemikiranmu adalah aspek pemikiran dari iblis. Yang iblis itu yang minta disembah keluar dari goa lalu mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Ini Baptislah fakta yang harus nama kau Bapa lihat. dan Roh Kudus, itu iblis. Fakta yang harus kau lihat, tidak ada iblis yang menjunjung para pejabat surga, tidak ada iblis yang memuliakan pejabat surga.
tidak ada iblis yang menganggap para pejabat surga sosok yang SWT. Yesus tidak pernah mengajarkan pejabat sorga. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan Yesus pejabat adalah sorga, seorang pejabat surga, seorang berarti yang konsep berkata di pejabat surga. sorga itu bukan dari Yesus tetapi dari iblis. Jadi pejabat artinya yang berkuasa atau bertahta. Dan ternyata Yesus tidak berkuasa di sorga. Di bumi tidak Yesus berkuasa, adalah di surga seorang tidak yang berkuasa. sudah bertahta di surga. Efesus 2 nomor 2 yang berkuasa di sorga iblis. Apakah iblis pejabat sorga? Iblis adalah mantan pejabat surga, mantan Tuhan. Enggak, masih berkuasa. Sebab segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ketika mencoba Yesus, apa kata iblis? Jika kau menyembahku, segala kuasa akan aku berikan. Tuh. Itu kan cerita sebelumnya Yesus naik ke surga. Iya. Terbalikan. Iya, dan iblis ternyata yang berkuasa di sorga. Dan ternyata pejabat sorga Jadi adalah iblis. setelah Yesus naik ke surga, iblis Lalu tidak Yesus pernah mati. lagi berinteraksi dengan Yesus. Tidak. Yesus Jangan kau putarbalikkan menaklukkan faktanya. Yesus, dia sudah tidak ada pejabat surga lagi. 1 Korintus pasal Hanya 15. para pejabat Yesus surga lah dan sosok yang seluruh SWT. Yesus dan seluruhnya selain Bapa, Masak. mereka takluk semua. Semua Gue masak mereka diam surga dulu. masuk. Gue masak nanti jantungnya copot ya. Pak Gumasak ini, Dengarkan, ya. Pak Gumasak ini tidak punya dasar, Malaikat surga adalah sosok-sosok yang SWT juga. tidak diajarkan Yesus, bukan ajaran Yesus. Semua malaikat surga adalah sosok yang SWT, sosok yang Tuhan. Gue Bukan masak, ajaran Yesus. kalau nggak nanti turunin loh, ganggu banget ini gue masakin. Tolong dong Roh Kudusnya bekerja dong. Kemana nih rohnya Tolong kau ini? jangan framing Bibel kawan, kencan. Hei. Loh, jangan memang framing begitu. Bibel. Buktinya kalian masih meyakini Bible ini diinspiring diilhamkan oleh Tuhan, penglihatan. Tadi Kristen mengatakan begitu. Tapi ternyata Bible tidak mengatakan itu. Bible mengatakan, coba buka 2 Korintus 11. Pertanyaannya, sampai kapan Alif Lam Lam Ha berfirman? Kapan terakhir Alif Lam Lam Ha berfirman? Jawab. Si Alif Lam Lam itu apa? Yang disembah Muhammad sama Muslim. Oh, kalau yang dimaksud adalah Al-Quran, berarti ketika surat Al-Maidah 1400 tahun yang lalu. Surat Al-Maidah ayat berapa? Al-Yauma. Itulah. Jadi sampai sekarang Kang Chan, kayaknya kita terganggu diskusinya deh. Tadi ada Iya, yang bagus. terganggu. Kita turunkan dulu aja ya Kang Chan ya. Ya. Oke, yang normal aja dulu ya. Yang sakit-sakitnya nanti aja kalau kami lagi nggak ada orang ya. Kami butuh juga hiburan. Tapi yang sekarang yang normal-normal aja dulu ya. Kalau kalian merasa aneh dengan Bapak tadi, Pak Gumasak, beliau ini Kristen. Memang selama kalian jadi Kristen, kalian pasti akan melihat keanehan-keanehan. Seriusan. Loh, mungkin dalam doktrin Kristen Roh Kudusnya tidak bekerja, teman-teman ya. Nggak apa-apa lah. Teman-teman jangan kalian hujat Pak Gumasak itu, karena kalau kita menghujat Pak Gumasak nanti kita menghujat Tuhan. Pertama, Bapak itu mengaku pejabat surga setara Yesus. Yang kedua adalah Bapak itu mengaku ada Roh Tuhan dalam dirinya. Jadi kalau dia bicara itu ya menurut dia itu Tuhan yang ngomong. Ya kalau kita hujat dia nanti masa kita menghujat Tuhan yang oten? Iya. Nggak enak kita ya, segan kita ya. Cukuplah mereka yang mengutuk Yesus, kita nggak usah ikut-ikutannya. Oke, di sini ada Koragula, saudara kita Katolik. Bro, silakan dibuka mic-nya, diskusi dua arah boleh, bertanya saja juga boleh. Ayo Bang, kita hidupkan diskusinya Bang. Ya. Jangan seperti ini enggak. kurang, Bang. Gimana? Bahasanya kurang. Bahasanya. Iya, Bahasa Kurang apa atau bahasa? bahasanya? bahasa. Bahasa Indonesia tidak bisa. Oh, Mengerti tapi kurang ini. Oke. Oh, So you Pak can Koragula speak dari mana? English with English maybe. Inggris tidak bisa. So what your language? Your language? Portugis. Portugis. Dari mana kamu tahu kalau saya Uniriva? Itu saya sering nonton di TikTok. woi, Masya Allah, luar biasa. Oh, ini berarti sudah Sampai ke Portugis ya? Internate. internani. Jadi tinggalnya stay-nya di Portugis, bro? Bukan. Oh, tinggal di Indonesia, tapi asli orang Portugis. Itu foto asli ya? Atau foto editan? Iya. Itu asli. Wah, keren juga ya. Anda Yesus seperti itu kayaknya saya dulu. Negaranya Raul Lemos itu. Raul Lemos.
Oh iya iya. Itu zamannya, kalau six pack itu zamannya Fir'aun, kan perbudakan. Sekarang itu zamannya one pack. Gimana caranya bisa sesifik itu? Mungkin Kang Chan mau mengikuti. Saya suka dengar aja Kak. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kenapa? Sebentar saya tanya dulu. Kenapa masih Katolik? Oh iya. Kenapa masih Katolik? Itu no comment Kakak. It's okay. No comment. Oke. Karena Kang Chan, karena dia badannya sispek, jadi aku agak sedikit memberikan tempat yang ini ya. Ya. Itu Kakak kemarin kenapa jatuh itu? Jatuh kapan? Itu kakinya itu. Oh, mungkin karena saya orangnya terlalu lincah. Saya suka manjat-manjat tembok, parkour, kadang pargoy 12 macam. Wanita-wanita aktif seperti saya ini memang susah untuk dihentikan, Bang. Hanya sering Ini jatuh. jangan kegeeran. Ini kalau ada orang Portugis dan orang Indonesia, ini milih orang mana? Orang Portugisnya six pack, orang Indonesianya one pack. Aku sebenarnya selera aku tuh tetap negara kita sih. Soalnya aku takut sama orang-orang di luar Indonesia. Enggak, teman-teman, jangan putus asa. Iya, karena jujur aku bilang makanannya nanti nggak enak, aku nggak suka nanti. Oke, Bang Koragula boleh standby di sini mendengarkan, belajar. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan dengar aja. siap. Silakan ya. Masya Allah. Karena dia sispek teman-teman, tidak ada yang boleh nyerang ya. Karena dia sispek ya. Kalau gue masak tadi bantai aja nggak apa-apa. Kalau ini nggak apa-apa nih. Kalian caci juga nggak apa-apa. Ikhlas aku, redo aku ya. Ini mau kalian hujat, kalian caci, kalian maki, kalian ludahi juga nggak apa-apa nih. Kalau corona Oke, saya tanya. apalagi. Kang Chan silakan. Kalaulah Ali Maha mampu memberi hidayah, tolong jelaskan secara fisika. Secara fisika Kang Chan. Kalau Oke, nggak aku bisa kau jelaskan secara fisika, berarti Ali Maha omong kosong. Baik, kita menjelaskan secara fisika yang disebut dengan hidayah ya. Hidayah itu ibaratan proton dan neutron yang apabila ada tarik menarik antara neutron dan proton maka timbullah energi di mana energi aduh ini secara fisika nih. Jam dulu, ini secara fisika. Jadi secara proton iya, kita lagi secara fisika nih. Jadi kalau kita bicara yang namanya adalah proton dan neutron, adanya titik balik, tarik menarik, hidayah itu akan menjadi tertarik kepada kita ketika kita memang menariknya, dan ketika akan bertolak belakang dengan kita maka akan menjadi titik yang tidak berbalik sama sekali gitu. Begitulah secara fisika bisa dijelaskan hidayah ini, Bro Gumasa. Begini, apa itu hidayah? Hidayah itu kalau dari Quran itu ada dua. Pertama, lihat bagaimana Muslim itu memberikan referensi dari Quran. Quran ini benar-benar dijadikan referensi. Itulah bukti bahwa Quran dari Tuhan, tanzil mirabbil alamin. Yang disebutnya hidayah dalalah, dalil maksudnya. Dalikal kitab, inilah Alkitab, la roiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, 1400 tahun tuh. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, hidayah, hudan, petunjuk bagi orang beriman. Jadi, hidayah itu bukan sesuatu yang kamu diam kayak orang-orang, kayak kan dalam Bible katakan orang-orang Yahudi mengharapkan tanda, orang-orang Yunani mengharapkan hikmah gitu kan. Nah, apa yang dimaksud dengan hikmah? Yang dimaksud itu kamu duduk-duduk di pojokan, kamu mikirin Tuhan itu begini, jadilah Tuhan. Besok lusa kamu beol agak lama, begini mikirin Tuhan tuh begini. Oh, jadilah konsep Tuhan, nggak begitu. Oke, tetapi kamu harus lihat referensi hidayah dalalah. Kamu baca Quran, kamu nanti baca baik-baik Quran, kamu akan menemukan bagaimana konsep Tuhannya. Hidayah yang kedua, iya karena budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Wa iya karena stain, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu hidayah ma'unah disebutnya. Jadi saya tidak bisa baca Jelaskan Quran. secara fisika dibilang. Ya, sebentar dulu. Bentar, ini prolog dulu sebelum fisika ke biologi dulu Kamu kita. tidak bisa baca Quran. Kamu tidak bisa akses TikTok untuk mendengarkan Bang Zuma, Unirifa, Bang Nandar. Nggak bisa akses TikTok. Kamu tidak bisa dan lain-lain. Tapi kamu tulus untuk minta pertolongan kepada ya Tuhan. Aku tahu Engkau ada di sana. Aku tahu Engkau melihat kami. Aku tahu Engkau memerintahkan suatu perintah dan melarang larangan. Aku mohon padamu ya Tuhan. Jadikanlah kami ini hambamu. Hidayah ma'unah. Minta pertolongan. Banyak kan mu'alaf dia benar-benar tulus minta pertolongan dan akhirnya dia mu'alaf itu orang yang dilunakkan hatinya. Kalau perempuan mu'alaf, Iblis juga bisa memberikan hidayah. ada iblis memberikan kesesatan.
bukan hidayah. Iya, hidayah kesesatan, hidayah Iblis kesesatan. memberikan kesesatan. Tanda-tanda iblis memberikan kesesatan. Orang yang disesatkan oleh iblis, dia ngomong tanpa data. Dia ngomong tanpa dalil. Siapa di antara kita yang ngomong tanpa dalil, siapa di antara kita yang ngomong tanpa data, itulah yang disesatkan oleh iblis. Mana datanya? Faktanya. Nggak ada. Mana kata Yesus? Nggak ada. Faktanya, Lalu dari ahli mana itu? ulama Dari tidak berotak. iblis. Ahli ulama mahakam tidak berotak. Masa? Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang aja. tidak butuh otak. Ya, Tuhan Bapak yang kami masak, tidak butuh benarkan di otak. bawah Bapak aja. turun aja ya, di bawah aja ya. Karena Bapak tuh kerjanya kayaknya Roh Kudusnya nggak mampu bekerja mengendalikan dirinya. Allah Waktu Subhanahu wa taala habis. itu tidak butuh otak, nggak butuh otak Tuhan kami. Ngapain Tuhan kami butuh otak? Dia pencipta otak, Pak. Ya, nggak usah deh nampakkan sekali Kristennya di sini ya. Saya nih datang ke Komal Kristen, lalu dia bilang si Chan ini musuh, bukan aku dapat kasih aku di kick, tapi bagi saya bagus di kick fisabilillah. Jadi apa yang kasih? Nggak ada ajaran Kristen. Apa kasih Yesus itu bang, ajaran Yesus itu ajaran kejam. Mulut Yesus, dari mulut Yesus keluar kata begini, hei celakalah kau, celakalah kalian, hei kau ular beludak, hei kau keturunan ular beludak, hei kau kafir, hei kau bodoh, hei kau munafik. Dari mulut Yesus. Yesusmu itu kau nggak pernah diajarkan di gereja. Kalau baca Bible kau akan menemukan itu, hei ular beludak. Ada seorang ibu, bayangkan seorang ibu bawa seorang anaknya itu sakit. Bayangkan dalam menuntun orang buta masuk ke kuburan. Oke deh, Nathan, ada yang mau ditanyakan? menuntun Begitu, Bang. masuk ke kuburan. Orang buta menuntun orang buta sama-sama jatuh di dalam lubang ya. Ya makanya Nah, jangan buta ya. kamu juga ikut sama Muhammad di kuburan nanti. Ya semua orang pasti mati kok. Ya, Oh, Anda nggak beda akan dengan mati. Yeshua. Dia dapat menghidupkan orang mati dan dia sekarang ada di sorga. Ya, apa Dia- gunanya? Gini loh bro, kalau Yeshua bicara itu itu mengajarkan tidak, manusia supaya diselamatkan dan bro, kalau agamamu naik ke benar surga. nggak perlu dan kejar perkataan ngomongnya. Yeshua itu pasti. Ini kenapa manusia nih yang kita mampu mengikuti mengendalikan firman-Nya setan dalam lubang hidup akan kita? Ini kenapa Roh Kudus nggak mampu membela mereka ini? Kalian nggak bisa Mana datanya diperbaiki? Yesus tidak mati? Oh, Mana datanya Yesus tidak mati? Yeshua mati 3 hari dan naik ke surga. Mati. Bisa nggak Tuhan mati? Iya, tubuhnya mati. Tubuh manusianya mati. Bisa tidak Tuhan tapi mati? rohnya tidak bisa mati. Maka Bisa itu tidak pada Tuhan hari yang mati? ketiga Nathan, dia Nathan, bangkit bisa dan tidak naik ke Tuhan mati? surga. Nathan, bukan itu yang saya tanyakan. Bisa Tuhan tidak tidak bisa mati. Tuhan tanya tidak bisa dulu, mati. tanya, dengar dulu Kang Channya Nathan. Yang mati itu adalah tubuhnya. Roh Tuhan yang yang ada di dalam ditanya, tubuhnya yang itu. dijawab Nathan. Kenapa ya? Teman-teman jangan salahkan Nathan ya. Ini Tuhannya yang lagi bekerja ya. Ya, Nathan silakan sama Kang Chan. Yeshua mengajarkan Nathan, supaya manusia Nathan, itu Nathan, santai. diselamatkan dan naik ke Nathan, surga. santai. Dan Nathan, perkataan Yeshua itu Nathan, pasti karena dia Nathan, ada di surga kenapa? sekarang. Muhammad Nathan, masih santai. di dalam kuburan ya. Oke, siap. Nathan, santai. Bisa tidak Tuhan mati? Nathan, Bisa. bisa. Bible mengatakan Tuhan tidak bisa mati. Yang salah siapa, Bible atau Nathan? Tuhan tidak bisa. Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa mati. Bagus. Ya, Yesus Tuhan mati tidak bisa tidak? mati. Yesus mati tidak? Itu manusianya, tubuhnya Yesus yang mati. mati atau tidak? Rohnya tidak mati. Bang. Yesus mati atau tidak, Nathan? Tubuhnya yang mati. Yesus, Rohnya yang saya tidak. tanya Yesusnya. Yesus mati atau tidak? Tubuhnya yang mati, Bang. Iya, yang saya tanya Yesusnya. Tubuh Yesus mati atau manusianya. tidak? Karena firman itu menjadi manusia ya. Oke, jadi tidak ada Maka Tuhan yang itu mati. yang mati Jadi itu tidak yang ada kamu Tuhan. lihat mati itu Nathan, adalah tubuhnya. Nathan. Tetapi Jadi tidak ada roh Tuhan yang yang ada mati. di dalam tubuhnya itu tidak Oke, mati. jadi Karena tidak ada dia- Tuhan yang mati? Ya. Ada Tuhan yang mati tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak. Jadi tidak ada Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen. Yang mati itu hanya tubuhnya. Bagus. Berarti tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen. Begini, Bang. Pemahaman kamu salah. Begini. Nathan. Ada Firman tidak Tuhan Tuhan yang mati menjadi untuk menebus dosa manusia. Kristen? Agar Nathan. manusia itu ditebus dari dosa. Saya tidak tanya itu, Nathan. Ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Dan yang Kristen? menebus manusia dari dosa itu hanyalah tubuh Yeshua. Oh, jadi dosa kalian ditebus oleh korban manusia. Bukan korban manusia, yaitu tubuh Yeshua, seperti itu. Sebagai manusia atau sebagai Tuhan?
Tuhan itu kamu harus mengerti apa arti Tuhan. Tuhan itu menuhankan itu artinya kita taat turut perintah apa yang dia katakan, seperti itu. Ada Bible Itu nggak depan? menuhankan. Ada Bible nggak depan Anda? Ya ada. Oke, bisa buka 1 Korintus 11 nomor 1. Nah, coba buka. Kata Paulus, taatilah aku, ikutilah aku. Siapa Tuhan Anda sekarang? Paulus itu kan memberi teladan. Kata Anda Tuhan itu yang diikuti, yang ditaati. Kata Paulus, ikutilah aku. Anda ikuti Paulus tidak? Taati Paulus tidak? Ya begini bang, siapa yang Taati Paulus tidak? Paulus ikuti? Siapa yang Paulus ikuti? Bukan Paulus Yesus kan? ikut. Roma 1 nomor 11. Yang Paulus ikuti adalah Yesus sendiri, Bang. pengajaran Yunani. Bukan dirinya. Bukan pengajaran Maka itu Yunani. Paulus mengatakan demikian. Aku bukan belajar dari menurut orang-orang dia, tapi terpelajar menurut dari orang para Yunani. Yesus yang dia Nathan, sifatkan. kau bertanya, aku jawab dong. Nathan, kenapa lah Roh Kudus dalam dirimu tuh nggak bisa mengendalikan Kau kamu, tanya. sementara kami mampu kendalikan setan dalam Aku diri kami? jawab. Kau tanya, aku jawab. Kau tanya, kau nyerocos, bagaimana saya bisa jawab? Alasan kenapa kau tidak nyerocos terus, karena kau tahu, ketika kau mendeliver kekristenan, kau akan jeblok dengan sendirinya berdasarkan Bible. Itulah alasan. Gini teman-teman, kenapa teman-teman Kita Kristen mengatakan yang fakta-fakta kenapa saja, teman-teman Bang. Kristen, lihat, diulang penyakitnya. Kenapa teman-teman Kristen itu melakukan hal yang sama, penyakit yang berulang kumat-kumat lagi? Karena kalau tapi masuk akal, karena kalau dia tidak begitu, dia akan dibabat habis oleh Bible-nya sendiri. Di dalam Bible, Paulus katakan di Roma 1, apa kata Paulus? Aku belajar dari orang-orang terpelajar Yunani. Dia belajar dari orang-orang yang terpelajar, berhutang. Dia berhutang kepada orang yang terpelajar dari Yunani. Dia belajar dari orang Yunani. Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat? Gak ada. Selama langit dan bumi belum lenyap, selama itu semua belum terjadi, tak ada satu titik pun yang ditiadakan dari hukum Taurat. Apa kata Paulus? Dengan matinya Kristus membatalkan bukan hanya satu titik, segala ketetapan. Kalau batal bisa dilaksanakan atau tidak? Tidak bisa. Apa kata Yesus? Siapa yang tidak melaksanakan dan tidak mengajarkan hukum Taurat, maka akan menduduki kerajaan paling rendah, neraka, dari kerajaan langit. Itu kata Paulus belajar dari Yunani. Kalau Ada yang Tuhan yang itu digenapi di titik, atas kayu salib. Maka itu Yesus bilang sudah selesai. ya sudah selesai, beres. Lalu kenapa ada buku Wahyu? Kenapa harus ada buku Wahyu? Lalu Roh kenapa Kudus harus memberi ada? pengertian Lalu kepada kenapa Rasul ujung? Paulus. Kalau sudah Maka selesai itu ada sudah. yang ditiadakan seperti sunat seperti itu, Bang. Kalau ditanya Sunat itu sudah ditiadakan. dijawab, jangan cuman ngomong aja dari tadi. Nggak dapat kita apa-apa. Kang Chan kamu tanya, dia jawab. Kamu cuman ngomong aja dari tadi. Padahal syarat di sini ini untuk diskusi dua arah dengan Master of Master di Apologet. Pertama buka kamera, kedua harus jelas kapabilitasnya. Saya izinkan kamu naik ke sini itu sebagai murid yang belajar sama Kang Bang, Chan. begini saja, Bang. Orang buta menuntun orang Kamu buta tuh lagi yaitu ngomong umat sama Islam. saya, bukan. Dengarkan. Kenapa kalian itu digelari oleh Allah sebagai kera dan B2? Karena memang sifat kalian sama persis seperti kera. Tidak mau mendengarkan orang bicara, tapi bicara Orang bersuara buta saja. dituntun oleh orang. Ya kita nggak ngerti, arah keomonganmu itu nggak ada gunanya juga, diulang 100 kali pun juga nggak ada gunanya. Di sini kita diskusi dua arah. Ketika kamu bertanya kepada Kang Chan menjelaskan. Ketika Kang Chan bertanya kepada kamu, kamu jawab. Jangan nampak kali di dalam dirimu itu Roh Kudusnya nggak mampu mengendalikan kalian. Masa kami yang ada setan dalam lubang hidung kami bisa mengendalikan setan dan menyepak setan dalam lubang hidung kami? Kalian udah Tuhan dalam dirinya, tapi Tuhannya nggak mampu menguasai diri kalian. Masa kami lebih hebat daripada Tuhan kalian pengendalian dirinya? Kamu Iblis sudah itu ada kan diam duh ya ampun, memang nggak betul-betul mirip banget sama kera atau enggak? Masa kamu sama bener sama kera ini? Kalau manusia itu contoh kayak Kang Chan sudah makan? Alhamdulillah sudah, Uni. Oke, Itu kasih baru lihat dulu orang. orang lain ya. Nathan. Nathan, kamu sudah makan, Nathan? Kasih naik yang lain lah sama turun. Tuh, ya, memang kamu tuh nggak bisa bahasa Indonesia kayaknya. Tidak. Makanya kamu sudah makan belum, Nathan? Ya, sudah. Nah, sekarang saya tanya, kamu dengarkan suara Kasih saya naik yang lain ya. nyambung? Sama turun. Kamu dengar suara saya nggak? Bang turun dulu bang, orang itu keroyo. Aduh.
Nggak ada yang Bang Chan. proyo. Saya moderator. Tunggu dulu. Kamu di sini Ya, Bang. kan baru naik. Di sini yang berkuasa aku. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Diam dulu. Pertama, nama kamu siapa? Kedua, agamamu siapa? Silakan. Nama udah ada tuh diskusi dua arah, agama Kristen. Oke, kamu di sini mau memaparkan materi diskusi dua arah. Syaratnya harus buka kamera dan pakai data. Siap? Apa? Bisa mengikuti Tiba-tiba itu? buka kamera. Tadi yang lain nggak ada buka kamera. Yang tadi cuma bertanya saja. Kalau di Baru sini saya tidak mau mau bertanya doang. ya sudah bertanya saja. Dan kamu tidak berhak untuk menanggapi Kang Chan ya, karena kamu cuma bertanya Nah, aja. Saya request ya boleh ya Uni ya dan moderator. Ya boleh. Boleh. Biarkan nggak usah di mute teman Kristen kita. Biarkan kalau gila, biarkan saja. Saya coba Siap, handle. siap. Kalau saya emang nggak bisa Jangan handle, di mute ya. nggak usah di mute. Nanti Kang moderator. Chan, kalau Kang Chan udah muak nanti bilang aja suruh kick aja ya. Oke teman-teman, kita ikuti Kick aja. permintaan Kang Chan sebagai narasumber karena setiap style orang berdiskusi itu kembali ke orangnya masing-masing. Kalau saya punya style sendiri, Kang Chan punya style sendiri, kita hargai. Kang Chan silakan ambil alih anak domba ini, mungkin Kang Chan bisa terapi, mudah-mudahan bisa sembuh. Silakan anak domba konsultasi dengan Kang Chan. Boleh. Bang Chan, abang dari mana tahu ada Tuhan abang itu, Bang? Masya Allah, pertanyaan bagus. Dari mana kita tahu dari Tuhan kita? Pertama, dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, dari Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ini dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Tapi Al-Quran menyuruh kita untuk memantapkan iman kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yadhkurunallaha qiyaman, yang mengingat Allah setelah Quran mengajarkan kepada kita Allah itu Tuhan semesta alam. Lalu Allah menyuruh untuk yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah menyuruh kita untuk memikirkan ciptaannya di langit dan di bumi. Yang nanti pada ujungnya dengan berpikir yang benar akan memberi kesimpulan, Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan seluruhnya ini dengan sia-sia. Jadi dari Quran, dan Quran men-trigger kita untuk berpikir bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Bahkan dituntun bagaimana cara berpikir itu dengan memikirkan ciptaannya. Alhamdulillah kami umat Islam, hal yang paling prinsip tidak pernah ditinggalkan oleh Quran. Apalagi pertanyaannya? Oh, sumbernya dari Quran, Bang ya. Yes. Beneran Anda sendiri ada nggak itu, Bang? tahu Anda sendiri sebagai Kristen, tadi Anda mengaku Yesus Kristen ya. Dari mana Anda tahu Yesus ini Tuhan? Dari Yesus lah, karena Di mana? dia yang saya lihat. Di mana? Yesus. Di mana Yesus pernah mengidentifikasikan, menarasikan, memberikan ajaran, memberikan sesuatu yang eksplisit atau implisit kalau dia Tuhan? Oh, Yohanes 14 ayat 11, Bang. Tapi abang itu kalau percaya Bible ya. Saya percaya Bible Ya, itu Bang, mantap. sebagai kisah-kisah pewarta yang banyak salahnya. Nah, sekarang coba Yohanes 14 apa yang diajukan di ayat itu sehingga Yesus Tuhan? Ya, di dalam Bapa ada di dalam Yesus ada Bapa. Kan muridnya nanya, di manakah Bapa itu? Katanya. Yesus sudah jawab, di dalam tubuhnya ada Bapa. Terus jadi Tuhan gitu? Ya, Bapa itu siapa? Bapa itu kan Bentar, Tuhan, dia jalan 14 itu apa yang Anda pahami dari situ? Ada Bapa di dalam tubuh Yesus. Anda tidak tahu Bible berarti. Anda ada Bible Bu, depan Anda? Ada. Coba dibuka. Sebetulnya itu dari Yohanes pasal 13 yang akhir. Bahwa Yesus akan melakukan perpisahan dengan muridnya. Oke? Bahwa dia akan menuju kepada Bapa. Dia akan menuju kepada Bapa. Nanti Filipus bertanya. Yesus mengatakan bahwa sudah selama ini aku bersama-sama denganmu Filipus, bahwa dia akan membawa kepada surga, kepada Tuhannya. Bapa itu Tuhannya. Lalu Filipus bertanya, di mana Bapa itu? Ketika Yesus mengatakan, Yesus ingin mengatakan bahwa akulah dia, melihat Bapa itu maksudnya adalah bahwa Yesus itu yang akan memberi jalan kepada Tuhannya, kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Maka di dalam Yohanes pasal 14 nomor 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang menuju Bapa kecuali melalui aku, bagi domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Data yang Anda ajukan tadi tidak menunjukkan Yesus ini Tuhan, tetapi dia adalah utusan Tuhan. Siapa yang mengikuti utusan Tuhan, dia akan menuju kepada Tuhan. Dan ini narasi sama dalam Quran. Quran mengatakan hal yang sama. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, kul, kata Allah, katakanlah Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti jalanku, ikuti kebenaranku, ikuti hidupku, kata Nabi Muhammad. Perintah langsung dari Allah. Apa konsekuensi mengikuti jalan Nabi Muhammad? Jalan jalan kehidupan Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah akan mengasihi kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni kalian. Seutusan itu begitu, Bang. Sekarang berikan kepada saya, Anda dapat ilmu dari mana kalau Yesus ini Tuhan? Yohanes 10 ayat 30, Bang. Silakan bacakan. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Tuhan gitu. Iya, dia kan udah satu sama Bapa, Bang. Apa yang Anda pahami dari Yohanes 10 nomor 30? Ya, dia dengan Bapa satu. Ada Bible nggak depan Anda? Ada. Coba dibuka. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Oke. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia berbicara terkait Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, dialah Bapa itu, Bang. Tuhan. Bapa kan Tuhan. Buka Bible Anda. Gini, karena ini tadi settingnya kita mengajari. Dengar. Inilah yang dilakukan gereja yang saya bilang. Kan, Kristen, sebentar. Anda meyakini Yesus Tuhan dengan memberikan dalil Yohanes pasal 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Teman-teman Kristen di bawah, semuanya di bawah. Ketika Anda mendapatkan doktrin, Anda berhak untuk mencari tahu. Anda buka bukunya, buku Yohanes pasal 10 nomor 30. Anda baca, dia berbicara konteksnya tentang apa. Anda baca mulai dari nomor 23. Saya jelaskan ya. Dengar. Saat itu Yesus sedang berjalan-jalan di bait Tuhan di Serambi Salomo. Dia sendirian. Yesus ini memang jadi incaran orang-orang Yahudi karena memang mulutnya itu kasar. Yesus nih, hai kau ular beludak, keturunan ular beludak, hai kau bodoh, hai kau kafir. Yesus, dan emang Yesus ini incaran. Saat itu orang-orang Yesus sendirian. Yesus dikelilingi oleh orang-orang Yahudi. Yohanes pasal 10 nomor 24 nomor 25. Lalu orang-orang Yahudi itu mau membullying Yesus. Anda baca datanya kalau saya salah. Mau mengkonfrontasi Yesus. Hei Yesus, kata orang-orang Yahudi, sampai kapan kau membuat kami bimbang? Hai Yesus, sampai kapan kau membuat kami bimbang? Ini yang men-trigger tadi Yohanes 10:30. Sampai kapan kau membuat kami bimbang? Apakah engkau Tuhan? Bukan. Apakah engkau Allah? Bukan. Apakah engkau ilahi? Bukan. Apa kata mereka? Apakah engkau Mesias? Itu kata mereka. Mesias, apakah engkau orang yang dipilih? Apakah engkau orang yang diurapi? Apakah orang yang di anointed one? Orang. Bukan Tuhan. Lalu Yesus menjawab, aku Yesus sudah mengatakannya padamu, tapi kamu tidak percaya, sebab kamu bukan domba-dombaku. Sebab domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kalau omongan Yesus saja itu sudah tidak percaya, apa kata Yesus? Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang akan menjadi saksi. Karena aku adalah utusan Tuhan, Mesias, dan aku berkata-kata dari Tuhan, pekerjaan pun atas dari Tuhan, aku akan memberikan hidup yang kekal kepadamu. Tak ada seorang pun yang dapat mengambil murid-murid daripada murid mereka daripadaku. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus ketika mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia sedang ditanya terkait apakah engkau Mesias, bukan Tuhan. Apakah engkau orang? Apakah engkau orang yang dipilih, the anointed one? Apakah engkau Mesias? Kalian Kristen diajarkan di gereja Yesus Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Kalian coba sempatkan 10 menit buka bukunya. Ternyata aku dan Bapa adalah satu, itu tidak menunjukkan Yesus Tuhan, Mesias. Bahkan kalau kita baca lanjutkan datanya, Yesus membantah. Tapi orang Yahudi nyari masalah. Mereka nyari masalah. Mereka mau melempari Yesus. Yesus kaget dong. Yesus melakukan pembelaan. Hei, kenapa kau mau melempari aku? Atas pekerjaan kan, ya tadi pekerjaan kan. Atas pekerjaan apa? Kenapa kau melempari aku?
Orang-orang Yahudi mengatakan, bukan karena pekerjaan, tetapi apa yang kau ucapkan, aku dan Bapa adalah satu. Kau melakukan penghujatan. Lihat, kata orang Yahudi. Kenapa? Karena kau menyamakan diri dengan Tuhan. Tuduhan orang-orang Yahudi menyamakan diri dengan Tuhan. Kalau Kristen mengatakan Yesus ini Tuhan, atau sama dengan Tuhan, atau sehakikat dengan Tuhan, atau setara dengan Tuhan, maka harusnya diamin. Amin, amin. Yesus mengatakan begitu harusnya. Amin, amin. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus membantah mereka dengan caranya merujuk pada rujukan. Bukankah ada tertulis dalam kitab Torah? Bukankah ada tertulis bahwa Tuhan berfirman? Bukan, alih-alih mendapatkan dalil kalau Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, Yesus katakan kamu adalah Tuhan. Kamu. Mazmur 82 nomor 6. Mazmur Asaf nanti 82 nomor. Kamu adalah Tuhan. Yesus membantah lagi. Jadi kita terbukti kalian jemaat diajarkan oleh gereja dalil Yesus adalah Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Sempatkan waktu untuk membuka Bible kalian 10 menit, 15 menit, baca datanya. Satu perikop itu, bayangkan pakai otak kanan Anda, bayangkan Anda jadi Yesus. Anda sedang berkumpul, Anda dibullying oleh orang-orang Yahudi. Yang mereka tagih kepada Yesus itu adalah, apakah engkau Mesias? Mereka berbicara Mesias, bukan berbicara Tuhan. Kenapa ujug-ujug gereja mengatakan itu Tuhan? Karena mereka sedang membodohi Anda. Gimana caranya? Anda baca Bible. Anda baca Bible secara objektif, maka Anda akan menemukan Bible membantah ketuhanan Yesus dari Yohanes pasal 10 nomor 30. Jaga lagi, di mana Yesus menarasikan, mengajarkan, memberikan sesuatu yang implisit atau eksplisit kalau dia ini Tuhan. Bisa jawab seperti saya menjawab Allah adalah Tuhan dalam Quran? Yohanes 13 ayat 13, Bang. Silahkan bacakan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan Jadi katamu Tuhan. itu tepat. Jadi Tuhan. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan. Jangan lagi di pelintir-pelintir, Bang. Nggak dipelintir-pelintir, silahkan. Satu, yang memelintir itu adalah LAI. Bible saya, Bang. Ya, siap. Itu isi Bible saya. Kalau Ya. Bible Abang beda ya, bukan Abang. Bible saya dari LAI dan ternyata di situ disebut junjunan. Yang salah siapa? Bible Anda atau Bible LAI? Teman-teman sekalian, Bible orang Kristen. saya bertanya. Isinya. Ya, benar. Saya bertanya kepada orang Barat, orang UK, ada orang Amerika dan orang Australia di Komal. Saya tanya, ada nggak di Barat itu orang-orang Kristen yang mendalili Yesus Tuhan dengan John chapter 13 verse 13, Yohanes pasal 13 nomor 13? Kata mereka, never happen, tak pernah terjadi. Kenapa begitu? Karena sebejat-bejatnya penerjemah di sana, seburuk-buruknya penerjemah di sana, sesat-sesatnya keyakinan penerjemah di sana, mereka masih punya adab, masih punya integritas. Mereka menerjemahkan Yohanes pasal 13 itu dengan Lord. Aduh, ada ini. Bentar. Mereka menerjemahkan itu dengan Lord, bukan God. Maka mereka tidak pernah mendalil itu. Hanya di Indonesia, bagaimana jemaat dengan pedenya membawa Yohanes 13:13 mengatakan Yesus Tuhan. Tahu nggak? Di dalam Keluaran 33 nomor 20, ini karakter Tuhan tuh. Tidak ada satupun yang bisa memandang wajah Tuhan dapat bertahan hidup, harus mati. Gak ada satupun yang bisa memandang wajah Tuhan akan hidup, mati. Yohanes 13:13 itu kisah Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Bayangkan, Tuhan sedang mencaci kaki murid-muridnya. Bayangkan Anda jadi murid-muridnya. Kalau Anda mengikuti fitrahnya Tuhan, naturnya Tuhan, bahwa yang melihat wajah Tuhan akan mati, ketika Yesus mengatakan, aku guru dan benar katamu, aku guru, benar katamu, aku guru dan Tuhan, mati semua tuh. Tapi nggak ada satupun murid yang mati kan? Berarti bukan Tuhan. Betul tidak? Itu algoritma Bible. Tak ada satupun yang melihat wajah Tuhan akan mati. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Bayangkan. Dan murid-muridnya tidak mati. Itu artinya dia bukan Tuhan. Saudara, bisa nggak berikan kepada saya data sesuatu yang bisa kita terima, yang kita semua terima, akal sehat, bahwa Yesus pernah mengajarkan dirinya Tuhan, menarasikan dirinya Tuhan, memberikan pengajaran yang eksplisit dan implisit kalau dia Tuhan. Satu aja.
Yesus bisa bangkit dari antara orang mati, Bang. Bisa nggak Tuhan mati? Bukan manusia. Bisa nggak Tuhan Dia kan mati? menunjukkan, Bang, kuasanya dia bisa bangkit dari orang mati. Bisa nggak Apakah Tuhan ada- mati? Kok Tuhan mati? Dia kan udah nunjukkan bisa bangkit loh, Bang. Dia Bisa menunjukkan tidak Tuhan bangkit, mati? Bang. Dia menunjukkan kebangkitan, bukan menunjukkan kematian, Bang. Bisa tidak Tuhan mati? Kalau dia dalam wujud manusia, kenapa nggak bisa? Manusia mana ada yang nggak bisa mati, Bang? Nah, Bukan manusia. bangkit itu hanya berlaku pada orang mati. Setuju tidak? Iya. Kalau dia bangkit, berarti dia mati. Kalau dia mati, berarti dia bukan Tuhan. Setuju tidak? Dia kan pakai tubuh manusia, Bang. Abang pun kalau pakai tubuh domba pasti kena Ya, potong. berarti dia Abang. bukan Tuhan kan? Berarti dia manusia. Saya tidak perlu dalil manusia. Kami umat Muslim mengatakan meyakini Yesus itu manusia. Orang Yahudi meyakini Yesus manusia. Yang perlu Anda ajukan itu bukan Yesus manusia, Yesus Tuhan. Di mana? Tuhan itu nggak bisa dilihat, makanya dia pakai tubuh manusia biar abang bisa lihat. Udah. Yesus bisa dilihat tidak? Bisa. Berarti Yesus bukan Tuhan, gagal lagi. Loh, Kalau nggak dia menunjukkan diri, abang nggak percaya Tuhan itu ada, Bang. Karena tidak. dia- Musa percaya Tuhan tanpa menunjukkan diri. Abraham tahu Tuhan tanpa menunjukkan diri. Abang punya standar dari mana itu? Bang. Kata Yesus, manusia Tuhan itu tidak rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar, kata Yesus. Kalau orang bisa melihat Yesus, bila bisa memaku Yesus, bisa menyiksa Yesus, Yesus bukan Tuhan. Loh, itu logiknya, dan bukan logik yang advance, itu pemahaman yang umum. Sedangkan nggak terlihat aja banyak yang nggak percaya, Bang. Yang udah terlihat, Bang, banyak abang aja nggak percaya kalau yang udah terlihat. Apalagi nggak terlihat, Bang, makin nggak ada yang percaya, Bang. Loh, Allah Tuhan tidak terlihat, dan sekarang 2,4 saya, Bang, miliar. gitu aja, Sebentar. kan? Allah Tuhan tidak terlihat, dan sekarang 2,4 miliar manusia current state data meyakini di kepalanya la ilaha illallah. Percaya pada Yesus sudah terlihat. Bayangkan, Yesus sudah terlihat. Dan sekarang populasi Kristen Katolik itu 1,4, Protestan itu di bawah 1 miliar. Populasi Kristen itu pun kelihatannya dulu, tak pernah sekarang. Anda punya standar yang tidak masuk akal, standar yang Anda buat-buat sendiri. Teman-teman sekalian, kenapa dia buat standar? Tuhan itu tidak berlihat, lalu dia harus menyatakan diri, membawa manusia. Ini ajaran pagan. Apakah Anda meyakini bahwa Tuhan datang ke tengah-tengah kita mengambil rupa manusia? Iya dong. Kalau nggak dia yang menunjukkan diri, abang nggak percaya. Ada Bible depan Anda? Ada Bible depan Anda? Ada? Ada. Oke. Sekarang tolong buka KPR, Kisah Para Rasul. Nah, abang aja lah yang bacakan, Bang. Lagi Kenapa masalah. takut? Malu baca Bible? Karena Kenapa? abang nanti sepenggal-sepenggal. Sebenarnya Makanya itu saya minta Anda yang baca supaya Anda baca keseluruhannya kalau perlu. Kisah Para Rasul bisa baca. udahlah, Bang, kalau abang nggak percaya Tuhan, Bang. Tuhan itu Anda ada, percaya Bang. Bible tidak? Percayalah. Oke, berani buka Kisah Para Rasul? Udah, Bang, bacakan aja di situ. Yang ada Bible. Oke lah. Dari tadi aku udah bacakan Bible kok. Dulu Paulus dan Barnabas ke kota yang bernama Listra dan Debre. Kotanya orang Yunani pagan. Oke. Paulus melakukan banyak hal-hal yang ajaib dan Barnabas memberitakan sana sini. Saking kagumlah orang-orang di sana. Saking kagumnya, kepala mereka jalan tuh algoritmanya, orang-orang Yunani pagan. Apa yang ada di kepala orang-orang Yunani pagan? Dalam Kisah Para Rasul pasal 14 nomor 11, semua orang di sana, orang banyak berkata dalam bahasa Likaonia, apa kata mereka? Tuhan telah datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Apakah Anda meyakini Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia? Yakin dong. Nah, kata orang pagan, Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia juga. Keyakinan Anda dengan keyakinan orang pagan sama atau beda? Loh, urusan dia tuh, Bang, kok jadi disama-samakan? Saya tanya, Anda Kristen meyakini Tuhan datang ke tengah-tengah kita mengambil rupa manusia. Ini text by text. Orang pagan meyakini Tuhan datang ke tengah-tengah kita mengambil rupa manusia. Ini mirip atau tidak? Orang Buddha juga gitu, Bang, merupa. Nggak ada orang Buddha meyakini itu. Ini mirip atau tidak? Tidak mirip, tapi sama persis. Ini sama persis. Kata Kristen, Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Di dalam KPR 14 nomor 11,
Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Bukan mirip, sama persis. Inilah Semua Kristen. kayak gitu bang, nggak ada urusannya sama kita bang. Mau orang itu percaya mirip-mirip. Ya ini Kristen, ini yang mau saya tunjukkan, bahwa kekristenan itu, kalian itu mengadopsi ajaran pagan tapi dikasih label Yesus. Jadi Yesus tidak tahu apa-apa, kayak kalian ngirim kotoran tapi dikasih foto Kang Chan, ini dari Kang Chan. Loh, aku nggak tahu apa-apa. Makanya Yesus berlepas diri dari kalian kan, yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, Matius 7:22-23, yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, bermujizat dalam namaku Yesus, mengusir setan dalam namaku Yesus, bernubuat dalam namaku Yesus. Apa kata Yesus? Anyah dari hadapan. Yesus bukan pagan bang. Hari ini aku terus terang kepada kalian, aku tidak kenal kalian, anyahlah dari hadapanku. Lalu pantat kalian dikasih label penjahat, kata Yesus, sambil ditendang. Yesus nggak mau berdekat-dekat dengan kalian. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kenapa? Karena pada sejatinya abang, Anda ini mengadopsi ajaran pagan, tetapi dikasih label Yesus. Makanya teman-teman Kristen selalu kelabakan ketika dikonfrontasi bahwa apakah ajaran sesuai dengan ajaran Yesus, ternyata tidak sama sekali. Lihat bagaimana saya menjawab terkait Allah Tuhan dalam Quran. Saya kira tadi tidak sampai 1 menit, dan dia tidak ada bantahan. Dan dia diminta untuk menunjukkan kalau Yesus tuh kapan, di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Tidak Tadi perlu dikasih eksplisit. tahu ayat-ayatnya, abang pelintir. Gak ada saya yang pelintir, gak ada. Yohanes 14 mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yohanes 10:30 mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yohanes 13 nomor 13 mengatakan Yesus bukan Tuhan. Di mana bahkan membantah, kan tadi saya sudah baca datanya, itu dibantah semua oleh Yesus. Kamu adalah Tuhan, bukan Yesus. Yohanes pasal 10 nomor 34. Bukan alih-alih mendapatkan dalil aku adalah Tuhan, Yesus malah mengatakan kamu adalah Tuhan. Nah, Bang, kalau Matius 28 bunyinya 18, sorga dan bumi kuasa udah diberikan, itu bukan Tuhan bang. itu iblis. Kuasaan sorga sama bumi Itu udah iblis. diberikan sama Yesus. Itu iblis. Efesus 2 nomor 2, yang berkuasa di langit itu iblis. Loh, di Matius Wahyu 28 18 saya udah Wahyu bunyinya 12 nomor 9, naga tua, ular tua lah yang menyesatkan kerajaan Romawi. Kerajaan Roma, persatuan gereja. Itu iblis, bukan Yesus. Raja. Matius 28 ayat 18 abang lihat. Kuasa Iya. sorga di bumi. Apa yang Anda pahami dari Matius 28 ayat 18? Dia diberikan kuasa sama Bapa bang. Nggak ada datanya, kok jangan nambah-nambah. Nggak ada diberikan kuasa sama Loh. Bapa. Loh, Ini kan dia dibilang Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu bunyinya bang. Matius 28 ayat 18. tambah sedikit ya. Kang Chan, aku bentar lagi sholat, nanti aku close cam Kang Chan sendiri ya. Ini aku temenin. Oh iya, iya. Dengar, kita belajar. Siapa? Kita belajar. Dan ini bagus, supaya menunjukkan siapa sebetulnya yang disembah oleh Kristen. Nanti teman-teman sekalian, kita belajar sini ya. Di Lukas pasal 4, Yesus dicobai oleh iblis. Apa janji Yesus? Jika kau menyembahku, segala kuasa diberikan. Kata iblis begitu. Kata iblis. Tapi percobaan Yesus itu membantah, jangan. Kau hanya sembahlah Tuhanmu, bukan menyembahmu. Walaupun kau kasih iming-iming segala kuasa, sembahlah Tuhanmu, kata Yesus. Di ujung perikopnya, iblis mengundurkan diri, mundur, lalu mencari waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat untuk percobaan atau penyesatan itu? Anda buka Ulangan 27:25, catat kalau terlalu cepat. Anda buka Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang menerima suap, yang hendak menyerahkan orang benar, dan semua orang harus mengatakan amin. Orang menerima suap lalu hendak menyerahkan orang benar, dia harus terkutuk. Apa kata Paulus? Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Apa kata Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab terkutuklah orang yang digantung di pohon, hanging on the tree kalau dalam KJV. Siapa yang terkutuk itu? Yang menerima suap,
Siapa yang menerima suap? Yesus bukan? Bukan. Siapa yang menerima suap berdasarkan Bible? Kita menjurus pada satu orang bernama Yudas. Apa yang terjadi pada Yudas? Yohanes pasal 13, Yudas dimasuki oleh iblis. Yudas dipakai oleh iblis untuk disalib. Oke, matilah Yudas. Kalau Yudas dipakai oleh iblis untuk disalib, berarti Yesus tidak disalib, Yudas disalib, Yesus pergi, dan Yudas itu dia mati. Selesai. Tiba-tiba, cerita berlanjut. Matius 28. Ada makhluk yang datang, menuntun, membawa 11 murid ke Galilea. Ke bukit di Galilea. Yo, Matius pasal 28, nomor 16, nomor 17 itu. Ke bukit Galilea. Apakah anak Maria sebelum pergi dia berpesan kepada mereka, kepada murid-muridnya, waspadalah, jangan sampai diskusi, jangan mati, buka diskusi, monitor, diskusi, monitor, Anda harus mendengarkan. Oke, dengar. Yesus anak Maria, dia berwasiat kepada murid-muridnya, jangan sampai ada yang menyesatkan kamu. Matius 24 nomor 4 nomor 25. Apa kata Yesus? Waspada, jangan ada yang menyesatkan kamu, karena si penyesat itu dia akan menggunakan namaku. Dia akan mengaku Kristus, mengaku Mesias. Itu kata si penyesat. Jadi kalau ada yang mengaku Yesus setelah Yesus, berarti dia bukan Yesus. Matius 28. Murid-murid diajak ke Galilea, ke bukit di Galilea. Lalu ada makhluk yang mengklaim dirinya Yesus. Lalu dia membuat pernyataan di situ. Tahu nggak narasi pertama dari perikop itu? Bahwa murid-murid itu merasa ragu. Dia ragu, bayangkan. Sedangkan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10 nomor 27 yang tadi saya bilang, langsung dari mulut anak Maria, domba-dombaku mendengar suaraku, mengenal suaraku, aku pun mengenal suara mereka. Konsekuensi mereka saling mengenal, mereka mengikuti aku tanpa ragu. Tapi ketika di bukit Galilea itu, mereka ragu dengan orang yang mengklaim, dengan makhluk yang diklaim, yang mengklaim dirinya Yesus. Disebutkan di situ Yesus. Mereka ragu. Lalu si makhluk ini berkata, sebab segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Berkata begitu. Makhluk ini berkata begitu. Yesus selamat tadi. Yudas sudah mati. Lalu siapa makhluk ini? Siapa? Yudas matinya di mana, Bang? Yudas matinya di mana? Bang, Yudas matinya di mana, Bang? Sebentar dulu. Abang mau nuduh Yudas yang disalib kan? Salib. Orang suap. Salib. Orang suap, ya. Orang suap, orang yang menerima suap dengan hendak menyerahkan orang yang benar, terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dengar dulu, dengar. Digantung itu saat zaman itu artinya disalib. Dengar dulu. Nah, lalu siapa makhluk ini di Matius 28 yang sedang Anda tanyakan? Yesus pergi, Yudas mati, selesai sudah. Lalu ujuk-ujuk ada makhluk yang berkata, sebab segala kuasa diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal murid-murid ragu. Murid-murid ragu kan? Ragu mereka. Lalu siapa? Siapa yang berjanji memberikan kuasa di langit dan bumi? Lukas pasal 4. Iblis. Segala kuasa akan kuberikan jika kamu menyembahku. Lihat, tanya Kristen, siapa kalian sembah? Yesus. Kenapa kalian sembah Yesus? Karena dia berkuasa di langit dan di bumi. Matius 28 nomor 16, 17, 18. Siapa yang berkuasa di langit dan di bumi? Iblis, dan dia disembah. Iblis. Kita cek. Itu kan klaim, itu kan aplikasi dari teman-teman Kristen. Kita cek sekarang. Langsung dari circle pertama, ring pertama, murid-murid itu. Apakah murid-murid itu mengenal itu Yesus atau anak Maria itu bukan Yesus? Makhluk itu memerintahkan kepada murid-murid, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingat, kalau itu Yesus, kata anak Maria, kata Yesus anak Maria mengatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikutiku. Konsekuensi diterima, diikuti oleh murid-murid. Sekarang, yang mengklaim dirinya Yesus memberikan perintah, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, Anda jawab. Sebutkan satu murid dari yang 11 itu, satu saja murid. Kalau 2 bagus, 3 bagus. Satu saja murid yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengikuti perintah makhluk itu. Kalau ada, benar itu Yesus.
Karena domba-dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kalau tidak ada, berarti murid-murid pun ragu kalau itu Yesus dan mereka tidak percaya kalau itu Yesus karena tidak diikuti. Berikan kepada saya satu saja nama murid yang membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ayo. Nah, ada murid membaptis, Bang. Dia aja masih belajar nama Yesus. Ada murid yang membaptis. Ada. Ya. Ada. Abang aja udah banyak nipunya, Bang. Dibilang Yudas mati di kayu salib. Baca Matius 27 ayat 5, Bang. Yesus mati di mana? Yudas mati di mana? Ada nggak murid yang membaptis? Gak ada. Di zaman Yesus belum membaptis orang itu. Setelah Yesus Petrus meninggalnya, membaptis Bang. tidak Petrus? Petrus membaptis tidak? Setelah Yesus naik ke surganya dia baru membaptis, Bang. Udah tamat belajar, Bang. Membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak? Tapi setelah kenaikan Yesus, Bang, setelah Yesus nyuruh murid-muridnya menjadikan seluruh dunia muridnya, bukan waktu Yesus masih hidup. Ada tidak murid-murid yang mengikuti suara makhluk itu? Membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau ada, berarti itu benar-benar Yesus anak Maria. Kalau tidak ada, berarti itu makhluk, bukan Yesus, bukan Yudas, karena sudah pergi keduanya. Siapa? Makhluk yang sudah menjanjikan kuasa di langit dan bumi. Efesus 2 nomor 2. Iblis penguasa. Ada Yudas, Wahyu Bang. 12 nomor 9. Iblis yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Iblis Yudas aja dulu, Bang. ini Yudas. selama sebentar saudara santai dulu. Selama ini kalian ini menyembah iblis. Kalian menyembah iblis, teman-teman. Kecuali kalian bisa bantah saya, berikan kepada saya satu data saja. Saya tidak kalau ini banyak, kalau saya minta satu data saja. Ada murid-murid yang membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus untuk membuktikan kalau itu adalah statement Yesus anak Maria. Udah, Kalau tidak ada, jangankan kita, murid-murid saja di circle pertama ragu kalau itu Yesus, itu bukan Yesus. Karena kalau itu Yesus anak Maria, ini makanya hikmahnya di dalam Islam dikatakan Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam. Selalu dijelaskan itu anak Maria, anak Maria, anak Maria. Karena ketika kita diskusi begini, bagaimana cara kita membedakan antara Yesus asli dengan Yesus palsu? Maria harus disangkutkan di situ. Yesus anak Maria, Yesus anak Maria, Yesus anak Maria. Sekarang Yesus anak Maria mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah sekarang ada nggak murid-murid yang membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Makhluk itu mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silakan. Kalau setelah kenaikan Yesus ya pasti ada. Kalau Tunjukkan Yesus belum siapa? dia belum Tunjukkan datanya. Datanya. Terus kan semua dibaptis masuk agama dia. Dalam nama siapa Petrus membaptis? Ya ampun. Udah Ya Bang, abang bahas Yudas saja lah, Bang. Yudas saja udah abang tuduh dia disalib. Ternyata Yudas selama mati ini dan aku tuduh. menyembah iblis. Ya udahlah, Bang. Pak ya kalau nggak Dengar, dari Matius sampai Wahyu tak ada satupun murid yang Yudas membaptis matinya di dalam mana, nama Bang? Bapa, Putra, dan Roh Abang Kudus. tuduh Yudas disalib. Yudas matinya di mana? Abang tuduh dia disalib. Ya disalib, baca Matius 27 ayat 5, Bang. Kalau memang ya matinya disalib. Ini bisa Yudas. nunjukkan data Yudas disalib nih daripada nganggur. Matius 27 ayat 5 itu udah jelas loh. Memberitahu Yudas mati di mana. Yudas Di mati. bawah pohon ara Yesus dia digantung, Bang. Yudas mati. Yesus tidak ada. Lalu siapa makhluk yang datang kepada murid-murid? Makhluk apa? Matius Yesus 28. bangkit. Makhluk yang berkata baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala kuasa diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Siapa makhluk itu? Karangan abang aja. Itu baca Matius 27 ayat 5 abang nggak mau baca. Udah, Yudas mati. Oke, Yudas mati. Nah sekarang siapa makhluk yang Mana datang? matinya Yudas? Makhluk. Selama ini abang ngimani Saudara, Yudas mati saudara, disalib. dalili Yesus Tuhan itu topiknya, bukan Yudas. Sekarang siapa makhluk yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit dan di bumi, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Siapa makhluk itu? Mati seberapa, Bang? Datamu tadi Matius 28. La haula wala quwata illa billah. Inilah Tuhan. 16, 17, 18, 19, 20. Lihatlah Kristen. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat Bible, siapa yang memberikan kuasa di langit dan di bumi? Bang. Iblis. Supaya mengapakan Iblis. pendidikan dunia muridnya, Bang. Kau sembah iblis. Itu perintah memberitakan Injil oleh Yesus, Bang.
Yesus katakan jangan menyimpang kepada bangsa yang lain. Yesus anak Maria katakan jangan menyimpang kepada bangsa yang lain. Matius pasal 10. Yesus anak Maria katakan aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15:24. Yesus tak pernah mengatakan itu, makanya tidak diikuti oleh murid-murid. Siapa yang kau sembah? Iblis. Udahlah bang, abang kepercayaan Yudas abang. Yudas abang. Masa Yudas dibilang disalib? Aduh, hancur kita bang. Dari situ aja udah abang pintir bang. Teman-teman sekalian, kalau kalian menyembah Yesus agak mending. Tapi kalau kita lihat Bible, kalian menyembah iblis. Padahal Yesus anak Maria itu sudah memberikan peringatan loh, warning loh. Matius Udah baca Matius 27 ayat 5 bang. Kalau yang 28 tadi yang saya mau topik Yesus Tuhan mana? udahlah. Kenapa? Ya perlu di mute, alhamdulillah kan. Dia akan bunuh diri dan sendirinya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.